pagi semuanya. Selamat pagi Kakak. Karena di mute, jadi sekarang kita bahas satu dulu aja dari teman-teman. Punten banget, jadi cuma aku yang diaktifin suaranya. Oke, teman-teman senang banget hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Ketemu lagi kita semua. Salam kenal buat yang baru pertama kali ketemu, dan buat yang teman-teman lain, sahabat-sahabat lama saya, selamat datang di You Are the Brand Ambassador Training. Sebenarnya kalau dibilang training ya enggak juga, karena hari ini kita sifatnya lebih banyak sharing, dan ini merupakan salah satu sesi dari Usaha Rumahan Series, kolaborasi saya Nadia Tanza dengan difasilitasi oleh satu platform namanya prakerja.org. Di platform ini saya senang banget jujur aja, karena sebenarnya saya udah punya rencana lama untuk ngadain sesi ini, karena banyak sekali teman-teman sekarang yang punya usaha rumahan dan pengen kira-kira apa kontribusi saya untuk bisa sharing ke teman-teman yang baru rumahan atau sudah mulai dan pengen lebih sustain. Terus ketemu dengan teman-teman di platform prakerja.org, ternyata visi dan misi kita sama, kita memang pengen bantu teman-teman. Jadi hadirlah sesi ini hari ini, alhamdulillah kita bisa bekerja sama. Dan para penggawa-penggawa prakerja.org, terima kasih banyak sudah bekerja keras mewujudkan ini semua. Kalau memang masih ada 1 dan 2 technical problem, itu biasa, nggak apa-apa. Oke, baik. Prakerja.org ini sendiri nanti teman-teman kalau mau tahu lebih banyak, silahkan Anda bisa langsung browsing ke website-nya, gitu ya, atau ada di Instagram-nya. Yang pasti platform ini adalah anak-anak bangsa yang ingin berkontribusi dan tidak ada maksud tertentu, yang penting kita pengen sama-sama mewujudkan cita-cita kita untuk bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, baik. Hari ini adalah sesi yang pertama, jadi teman-teman, sesi usaha rumahan ini sebenarnya nanti akan ada 3, insya Allah. Yang pertama hari ini You Are the Brand Ambassador, kemudian sesi yang kedua, jadi hari ini kita akan bahas satu strategi lain untuk bisa membantu teman-teman yang baru mulai usaha rumahan, gimana sih cara memperkenalkan produknya, gitu ya. Kemudian nanti kita akan adakan servis produk rumahan, usaha rumahan, tapi servisnya berbintang, gitu ya. Jadi boleh dong kita usaha rumahan, tapi pelayanan kita nggak kalah sama berbintang. Masa ojek online aja yang minta bintang dari kita juga bisa dong ya. Jadi nanti yang kedua, saya akan share mengenai bagaimana kita melakukan servis, mulai dari apa sih yang harus kita lakukan, mindset-nya, standar servisnya kayak apa untuk usaha rumahan, itu saya akan share. Terus sesi yang ketiga, rencananya kita akan membahas mengenai customer mapping. Kita untuk bisa mapping customer-customer kita ini sebenarnya target market kita tuh siapa. Terus kemudian gimana cara kita mengenalinya, profilingnya, handlingnya, dan lain sebagainya, itu nanti ada di sesi ketiga. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini, usaha rumahan, ini adalah pertemuan pertama silaturahmi kita. Insya Allah silaturahmi ini akan lanjut lagi. Oke, baik. Saya boleh buka slide saya sekarang ya. Jadi saya akan pakai slide sedikit, teman-teman. Oke, baik. Teman-teman semua, seperti tadi saya bilang, selamat datang di You Are the Brand Ambassador sesi. Saya mau bilang training, kayaknya kok ngajar banget gitu. You Are the Brand Ambassador Training, Usaha Rumahan Series bersama saya, Nadia Tanza. Saya akan menemani Anda. Yuk, kita mulai. Buat yang udah kenal, saya boleh ya kenalan dulu karena banyak yang belum kenal. Oke, nama saya Nadia Tanza. I'm here because I love to sharing and learning together. Saya sendiri sudah melakukan sharing-sharing, ngajar, ataupun belajar, proses belajar ini kurang lebih selama 17 tahun. Jadi saya mulai ngajar itu kurang lebih tahun 2003. Saya sendiri ibu dari 2 orang anak, jadi loud and proud kalau ditanya pekerjaan saya apa, saya selalu bilang saya adalah seorang ibu rumah tangga yang alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat izin suami saya untuk bisa ketemu teman-teman setiap hari. Dan salah satu topik yang saya bawakan ini memang berhubungan dengan apa yang biasa saya bawakan sehari-hari. Saya ngajar biasanya lebih banyak di korporasi. Tuh banyak teman-teman saya ngajar tuh biasa kita ngamen dari kantor ke kantor, dari perusahaan ke perusahaan, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu bareng-bareng di sini. Oke, baik. Saya sebenarnya pengen banget ya tahu gitu, kenapa teman-teman bahkan yang kayaknya nih nggak punya usaha rumahan juga ikut, ya. Kemudian yang udah usaha rumahannya jalannya panjang, udah lama gitu, tetap ikut juga gitu. Ya senang sih kita sekalian halal bihalal ya, mohon maaf lahir dan batin. Sesi ini tujuannya adalah untuk benar-benar bantu teman-teman yang saat ini baru mulai usaha rumahan, saat ini baru memikirkan mau mulai usaha rumahan, saat ini baru menjalankan kira-kira beberapa bulan sejak PSBB ini usaha rumahan. Kita tahu pandemi ini impact-nya luar biasa sekali. Ya, kalau kita ambil sisi positifnya, semua orang talentnya keluar.
Yang tadinya nggak pernah masak sekarang. Yang tadinya nggak pernah berkebun sekarang. Yang tadinya nggak pernah utak-atik video, edit video sekarang. Dan saya senang banget. Jujur aja sebenarnya kalau lihat usaha rumahan tuh udah dari setahun yang lalu udah banyak, tapi semenjak PSBB ini luar biasa, tambah banyak. Di sini kenapa ada training ini? Karena saya sempat ngobrol dengan beberapa teman saya yang baru mau mulai usaha rumahan dan mulai usaha rumahan. Concernnya itu adalah gimana ya, saya networkingnya nggak banyak loh. Gimana ya mau mulainya? Terus juga ada yang bilang, wah modal gue terbatas nih, ini aja gue mulai usaha rumahan karena memang gue dirumahin sama kantor gue. Gitu. Jangankan mau Facebook Ads atau Google Ads atau apalagi mau endorse orang, public figure gitu ya. Belum ada sampai ke situ. Gimana ya? Atas dasar itu, akhirnya saya bikin sesi ini ya. Bismillah, ini bisa jadi ide juga buat teman-teman yang udah jalanin. Siapa tahu ini hal-hal yang belum dijalankan selama ini. Jadi kalau saya boleh sharing teman-teman, kita itu usaha jualan, fokusnya sama produknya. Benar apa salah? Benar. Emang produk itu adalah suatu hal yang harus kita fokuskan gitu ya. Nah, di balik produk itu kadang-kadang suka terlupakan. Hari ini yang mau saya bahas yang ada di balik produk itu, yaitu diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu saking fokusnya sama si produk, owner produknya ini nggak kepikiran gitu, ya. Jadi yang penting produk saya, yang penting produk saya tampil, fotonya kece, produknya, harganya bersaing di Instagram, di WA group, di mana, yang penting produknya gitu ya. Kalau ditanya benar apa salah, benar. Jadi hari ini kita akan bahas di owner of the product, jadi product ownernya sendiri. Karena banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya Anda adalah kunci dari produk yang Anda bikin, dari usaha yang Anda jalankan, mau usahanya jasa, mau produk dan lain sebagainya. Ya. Sekarang saya akan refresh kembali teman-teman. Yang pertama untuk prolog, gini, saya mau kasih semangat kita semua di sini yang baru mau mulai usaha rumahan atau baru mulai usaha rumahan. Orang-orang yang expert di bidangnya, dulu tuh juga beginner. Kadang-kadang saya melihat self-confidence-nya orang-orang yang bikin usaha rumahan ini, level of confidence-nya masih belum terlalu tinggi gitu ya. Jadi, oh iya, kita jualan produk ini. Iya, kenapa? Karena udah deh, biar kelihatan keren, packaging-nya aja dibagusin. Benar apa salah? Benar, karena makhluk sosial tingkat visualnya tinggi. Kalau lihat yang keren-keren, itu udah eye-catching buat dia, itu udah jadi satu plus point. Nah, tapi teman-teman sebenarnya banyak hal-hal di luar itu yang bisa kita eksplor lagi. Oke, saya ambil, karena kita mau bicara mengenai bagaimana kita mengeksplor diri kita sebagai product owner, sebagai brand ambassador, saya akan refresh teman-teman, dan kalau ada yang belum pernah lihat ini, nanti teman-teman bisa cari referensinya, bukunya, ini dari Philip Kotler, Buyer Behavior Black Box Model. Tugas saya tuh orang lapangan ya teman-teman ya, saya tuh biasa jualan, biasa ngasih layanan, jadi di sini teori yang rumit saya akan jembatani supaya simple, biar gampang dipraktekin gitu ya, jadi kita nggak panjang-panjang. Jadi Buyer Behavior Black Box Model ini teman-teman, dia cerita mengenai bagaimana proses pembelian itu terjadi. Orang itu mau beli sesuatu biasanya ada stimulusnya biasanya faktor eksternal deh, macam-macam. Ya karena emang butuh, ingin, terus ada yang karena emang promosi, diskon, buy one get one. Berapa banyak teman-teman di sini yang beli flash sale di online shop, padahal sebenarnya nggak perlu banget. Pertama, stimulus faktor eksternal. Yang kedua, setelah itu teman-teman mulai masuk ke faktor pembelinya sendiri yang disebut dengan black box. Kenapa black box? Karena kita tuh nggak tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran si buyer ini, gitu ya. Sebenarnya ada kalau di sini tuh ada dua hal. Ada karakter pembelinya, kemudian yang berikutnya ada bagaimana dia membuat keputusan membeli. Jadi ada karakter orangnya, dia beli, terus ada proses keputusan pembeliannya seperti apa, gitu ya. Macam-macam, faktornya banyak. Intinya saya mau ajak teman-teman bahwa sebenarnya orang itu dalam membeli sesuatu itu faktornya bukan karena masalah harga aja, bukan karena masalah produknya aja, tapi ada hal lain di balik itu, yaitu faktor emosional, ya. Kemudian setelah itu teman-teman baru kita dapat respon dari pembelinya, dia mau beli atau enggak. Consumer buying behavior ini tadi yang di tengah-tengah dipengaruhi oleh apa? Oleh budaya.
terus oleh sosial, status, ya, personal. Nah, personal ini lebih ke umur, lebih ke life cycle, gitu ya. Dan kemudian dari psikologi, motivasinya dia membeli itu apa? Itu consumer buying behavior. Jadi teman-teman banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi, tidak hanya sekedar yang sifatnya tangible terlihat dari produk, tapi banyak hal-hal intangible yang mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan membeli produk. Yang intangible ini nih, yang hubungannya sama emotion seseorang ini yang agak PR sebenarnya. Ya, PR kenapa? Karena kita nggak bisa tebak loh. Ya, kalau misalnya mungkin kalau sosial kita masih bisa kelihatan karena sosial itu kan dari statusnya ya. Kalau budaya gitu ya, misalnya, contoh kemarin dari budaya kebiasaan di keluarganya seperti apa, baru Ramadan nih selesai. Kemarin warawiri tuh hampers seliweran, alhamdulillah, masya Allah, hampers sekarang tuh semua yang muncul itu usaha rumahan. Jadi saya senang banget semua orang udah punya ide kreatifnya bisa direalisasikan dan menjadi sebuah usaha rumahan. Itu budaya juga kita yang mempengaruhi orang membeli. Oh iya, ini Ramadan, kita perlu kasih hampers gitu ya. Intinya adalah consumer buying behavior dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Budaya, sosial, personal, psychology. Kadang-kadang saya mau pointing satu hal, orang itu suka lupa dari faktor personalnya, dari faktor psikologinya. Kenapa sih orang beli? Apalagi buat yang baru mulai usaha rumahan. Nah, sekarang boleh ya, nanti teman-teman kasih respon ke saya. Saya mau nanya nih, selama mulai usaha ini, teman-teman, pembeli produk atau jasa Anda mayoritas adalah yang pertama pilihannya, keluarga. Siapa yang biasanya yang beli ini pas mulai usaha keluarga duluan? Oke, baik. Ada beberapa. Yang berikutnya adalah orang yang nggak kenal sebelumnya. Mungkin dia lihat di Instagram Anda. Kan pasti teman-teman kalau baru mulai usaha bikin Instagram ya. Oke, baik. Saya ambil kesimpulan ya, dari 3 pertanyaan ini, teman-teman kalau kita lihat jempolnya, paling banyak ada di teman-teman tadi. Ya, artinya teman-teman itu masuk ring 1 kita sih dalam prospecting. Jadi keluarga, teman-teman, dan yang paling sedikit jempolnya adalah tidak kenal sebelumnya. Sekarang saya akan tanyakan lagi nih, menurut Anda pertama kali orang beli produk Anda karena kenal nggak? Ada, oke, berarti dari yang kenal. Kemudian yang berikutnya, menjaga perasaan, jagalah hati, menjaga perasaan teman kita yang jualan gitu. Nggak enak kalau nggak beli ya, dia baik loh sama saya, kalau saya nawarin apa dibeli, ya udah deh. Sekarang dibeli. Berapa banyak di antara Anda yang menjaga perasaan, membeli produk baik? Yang berikutnya adalah, pertama kali loh ya, yakin produknya pasti bagus. Ada, oke. Yang berikutnya, nah, coba-coba deh. Menurut Anda, orang beli produk coba-coba. Ada nggak? Ada, oke. Yang paling banyak yang mana ya kira-kira? Oke. Kalau dilihat secara kasat mata, yang paling banyak ya tadi teman-teman adalah karena kenal. Kemudian kalau kita lihat tadi ada menjaga perasaan. Jadi teman-teman kesimpulannya dari apa yang baru kita lakukan? Gini, memang kita harus menghadapi kenyataan. Kalau kita mulai usaha rumahan, orang itu membeli produk kita, mengambil jasa kita karena memang kenal sama kita. Dan biasanya ring 1 prospek kita adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita yakin nggak akan nolak kita, orang-orang yang kayaknya mau gitu ya kalau ditawarin. Sebenarnya kaitannya kemana? Kaitannya ke self-confidence. Pada saat kita menawarkan dan tawaran kita diterima, itu level self-confidence kita kan naik ya. Jadi teman-teman, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang kita tawarkan ini, produk yang kita tawarkan, orang itu banyak membeli karena emotional first ya, karena emosinya terlebih dahulu. Terus, tapi produk aku bagus banget gitu ya. Oke, produk bagus itu justify. Jadi kalau ada sisi manusia ya, ada 2 sisi, satu sisi hati, satu sisi logika. Maka apa yang tadi kita bahas teman-teman, siapa yang banyak membeli produk Anda, kenapa orang beli produk Anda, lebih banyak ke arah emosional, lebih banyak ke arah hati. Jadi untuk justify produknya sendiri itu belakangan, yang penting beli dulu. Pertanyaannya, salah atau benar? Oke, siapa yang jawab salah? Baik, terima kasih. Yang jawab benar? Oke, baik. Jadi teman-teman, emotional first, justify later, ini benar. Ini adalah habit orang membeli sesuatu. Biasanya karena emosional dulu, kemudian justify. Kalau ditanya kalau kita mau bahas mengenai sustainability bisnis Anda nanti, kita nggak bahas sekarang, tapi nanti kalau kita mau bahas mengenai bagaimana bisnis kita bisa sustain, long lasting,
itu perlu sekali faktor justify. Tapi orang mau membuka hati, orang melakukan door opener pada saat mulai usaha, memang biasanya dimulai dari emosional dulu ya. Kita mau bilang produk kita bagus banget, gitu ya. Misalnya apa produk kita? Katakanlah di sini kita mau menjual makanan, kita mau menjual es krim misalnya. Es krim gue beda nih sama yang lain, enak banget. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang-orang sudah tahu? Orang-orang mencoba itu karena oh ya sekarang Nadia bikin es krim ya, yuk kita cobain. Oh ya sekarang si A bikin ini ya, yuk kita cobain. Udah nyoba, baru justify. Oh ya ternyata produknya enak. Kita beli lagi, repeat order. Produknya biasa aja ya. Duh tapi nggak enak nih, orangnya baik banget sama saya. Ada kemungkinan balik lagi. Tapi intinya adalah pada saat Anda mau mulai usaha rumahan, pada saat kita mau menawarkan produk kita, emosional ini sangat penting. Kenapa? Karena memang orang membeli biasanya emotional first. Oke, nah ini yang mau kita tarik teman-teman, ini yang mau kita pergunakan sebenarnya. Ini banyak ahli sales nih. Di sini ada beberapa teman-teman saya yang handal-handal di sales nih. Jadi pasti mereka bilang kalau misalnya di sales sendiri gitu ya, kita memang sudah pakai empathy based selling gitu ya. Tapi kalau ditanya, nih you know who, ini yang suka kita bilang kalau lagi di kelas adalah jurus pengasihan gitu ya. Katanya nggak boleh nih jurus pengasihan. Nah sekarang saya mau rubah jurus pengasihan ini menjadi kekuatan kita untuk menjadi owner of the product, sehingga produk kita bisa lebih dikenal orang dan lebih bisa menyentuh emosi orang lain, dalam hal ini customer kita. Jadi emotional first, justify later. Yang berikutnya adalah kita, jadi kalau orang beli karena empati, nggak apa-apa, terima aja, nggak usah malu. Kalau kata Inces, nggak usah malu, dalam hidup biasa begitu, ya. Datang empas lagi gitu ya, kasihan beli lagi, nggak apa-apa, bagus. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa, apalagi kita baru mulai. Karena kalau saya mau tanya lagi ke teman-teman, gini, nggak semua orang beruntung. Contoh misalnya, saya banyak melihat usaha teman-teman saya, kopi misalnya, banyak nih teman-teman saya yang sekarang usaha kopi. Saya melihat usaha kopi teman-teman nih, ada yang langsung di-endorse sama orang yang, pusat pengaruh, bukan influencer lagi, ini pusat pengaruh ya, pusat authority, gitu ya. Terus kemudian ada mungkin yang punya saudara artis terkenal langsung gitu ya. Tapi berapa banyak orang yang punya kesempatan seperti itu? Ada beberapa kawan yang sharing ke saya, ini hidupnya selama ini ngantor-ngantor doang loh. Gimana ya? Gue mau nawarin ke siapa ya selain teman kantor gue? Gue nggak tahu lagi nih. Main jarang. Gue kalau pulang kantor udah malam. Tapi ya gimana? Karena memang kondisi sekarang saya harus menggantikan income saya. Gimana ya? Nah, jadi teman-teman yang perlu kita pikirkan adalah nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi kalau saya mau breakdown lagi nih, saya dapat cerita yang kebetulan dari orang-orang terdekat saya. Gini, pada saat Anda di-endorse ya, pada saat produk Anda tampil di tempat public figure, perhatiin deh, like-nya langsung naik. Tapi bukan like aja sih sebenarnya yang jadi target kita kan, tapi sales-nya. Nah, sekarang like itu berbanding sales yang Anda dapat, Anda mesti lihat. Anda mesti analisa, apakah betul dari situ, atau memang ternyata ring satu Anda yang masih tetap jadi customer setia Anda. Itu juga yang pengen saya ajak teman-teman. Jadi jangan kecil hati dulu, jangan bukan putus asa ya, tapi down dulu karena aduh, saya ini bukan siapa-siapa. Saya nih temennya terbatas, gimana ya caranya? Oke, saya mau ajak teman-teman berpikir ulang bahwa produk ini produk Anda. Sabun kesehatan misalnya, Anda bikin sabun kesehatan. Yang tahu itu Anda. Yang tahu ingredients-nya Anda, yang tahu manfaatnya Anda, semuanya yang tahu Anda. Jadi Anda harus percaya bahwa Anda ini adalah master of the product. Anda adalah product owner yang memang paham dengan produk-produk Anda. Tuh ya. Kadang-kadang kita kalau ngeliat, wah iya terang aja dia yang promosiin public figure gitu ya. Jadi kalau Anda nggak punya kesempatan itu nggak apa-apa. Kalau punya silahkan digunakan, nggak masalah. Saya ingin bantu buat teman-teman yang nggak punya kesempatan itu karena nggak semua orang seberuntung Anda. Jadi brand yourself as part of the product. Nah sekarang kita bahas sedikit mengenai konsepnya. Oke, jadi kita bahas sedikit mengenai konsepnya, kurang lebih teman-teman, kita bahas dulu mengenai konsep dari si brand ini. Pak Sindu, boleh saya dibantu Pak Sindu selaku penerima award brand Top Mind Awareness berapa kali nih Pak Sindu ya? Tapi saya akan coba gini, ilmunya Pak Sindu segini. Kalau ilmu yang kita bahas di sini nggak bisa, nanti nggak sempat. Jadi saya bikin gampang buat teman-teman semuanya. Ya jangan sampai nanti ikut sesi saya malah bingung. Gitu.
gitu. Saya pengen selesai sesi saya, Anda bisa langsung praktek. That's the important thing. Jadi yang kita tahu dulu konsepnya. Kadang-kadang suka salah nih. Oh, banyak testimoni gitu. Dia kayak brand ambassador produk gue tuh. Gitu. Kalau yang Anda sebutkan sering kasih testimoni gitu ya, biasanya gampangnya itu namanya brand advokat ya. Brand advokat ini biasanya dia pakai word of mouth. Dia ceritain deh tuh ke orang-orang lain gimana produk Anda dengan word of mouth marketingnya. Biasanya dia customer yang loyal, yang udah beberapa kali beli. Itu namanya brand advokat. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman brand influencer. Ini yang lagi kekinian. Aduh, mahal banget sekarang jadi influencer ya. Lu nggak usah kuliah teknik, mestinya kita kuliah jadi influencer aja. Ada jurusannya nggak nih? Coba Bu Fitri mungkin kan di komunikasi UI ada nggak jurusan influencer? Kita bikin ya Bu, biar kita bisa jadi influencer. Oke, baik. Influencer tuh namanya juga dari influence, pusat pengaruh. Bener ya. Makanya harganya mahal karena dia bisa mempengaruhi orang-orang lain untuk membeli. Tapi sifatnya one time karena biasanya dia akan mempromosikan beberapa produk dengan tipe yang sama, dengan kategori yang sama. Bisa jadi hari ini si influencer promosi mengenai brownies si A, besok ya seminggu depannya lah brownies si B, terus nanti brownies si C. Karena dia influencer, dia ngajak orang untuk beli. Tapi dia bukan brand ambassador. Sense of belonging-nya tidak setinggi brand ambassador untuk influencer. Kalau Anda tanya, oh ya pengaruhnya besar, apalagi untuk produk-produk tertentu. Contoh, makanan tuh beda loh sama kosmetik. Jadi contoh, influencer, cantik, kosmetik. Oh iya pasti karena tangible, orang akan mikir, oh iya ya bagus ya, Polka tuh bagus lipstiknya ya, gitu ya. Makasih. Ya udah kelihatan gitu, tangible produknya. Jadi kita mau beli tuh masih chance-nya itu masih tinggi, grafiknya pasti masih tinggi. Beda sama makanan itu kaitannya sama rasa. Nah, kalau kaitannya sama rasa, sebenarnya itu udah lebih, jadi ada tangible dan intangible, ada tampilannya, ada rasanya. Tampilan cantik itu plus point, ya ini kita jadi bahas produk sedikit aja. Jadi tampilan cantik itu plus point. Manusia, sekali lagi, makhluk sosial, visualnya tinggi, lebih seneng lihat yang cantik-cantik. Masalah rasa belakangan, bener nggak tuh bapak-bapak? Aku takut dimarahin nih sama bapak-bapak. Oke, baik. Jadi teman-teman, packaging bagus, wah itu udah plus point. Tapi rasa itu justify, intangible pada saat dia nyoba. Nah nanti itu hubungannya. Kalau ternyata nanti tidak sesuai yang diharapkan, gitu ya. Nah itu PR lagi tuh. Dia belum tentu akan balik lagi tuh. Jadi teman-teman, konsep di sini influencer adalah good idea, gitu ya. Tapi seberapa banyak dari Anda yang bisa pakai influencer? Walaupun sebenarnya kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, influencer itu bukan sekedar yang kita sering lihat kita lihat di TV. Influencer itu sebenarnya bisa juga Anda gunakan pusat-pusat pengaruh di sekeliling Anda. Pusat-pusat pengaruh sekeliling Anda misalnya, contoh, dia bukan siapa-siapa, tapi kalau dia sama teman-teman arisannya, dia tuh kayak kalau ngomong didengerin gitu. Ini enak, semua orang arisannya beli. Atau di kantor gitu, teman nongkrong. Ya, teman-teman nongkrong nih yang cowok-cowok, ini gila bos, keren banget bos, gitu ya. Dia bukan, tapi dia bisa membawa orang-orang untuk membeli, gitu ya. Jadi teman-teman, itu konsepnya brand advocate, influencer, dan kemudian yang berikutnya adalah brand ambassador. Ini yang mau kita ulik nih hari ini yang mau kita explore. Brand ambassador ini, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, jadi brand ambassador ini bukan sekedar orang-orang yang diajak kerja sama aja sama company, sama perusahaan. Ini contoh ya, karena kebetulan di sini ada bosnya Daria Varia nih, ya kan? Bener ya? Masih ada nggak dia? Oke, jadi gini, produknya dia tuh obat vitamin gitu ya. Nyari talentnya itu sulitnya, saya paham, sulitnya luar biasa. Contoh kalau vitamin, dia nyari talent willing untuk bayar mahal buat talentnya, yang memang talent itu punya image yang bagus, yang jarang sakit, hidup sehat, makan sehat, hidupnya nggak berantakan gitu ya. Bahkan kadang-kadang tuntutannya sampai keluarganya pun nggak boleh berantakan. Kenapa? Karena dia brand ambassador, nempel gitu. Dan perusahaan-perusahaan willing untuk bayar mahal untuk brand ambassador. Gitu. Karena kalau brand ambassador ini sendiri, teman-teman, dia kan wajahnya, ikonnya, begitu sedikit aja ada miss, waduh, fatal akibatnya. Dan cuman ya kalau brand ambassador mungkin Pak Sindu lebih tahu ya, diajak kerjasamanya pasti ada kontraknya, gitu ya, ada harganya. Jadi teman-teman, brand ambassador ini biasanya, kalau saya boleh langsung aja biar gampang, brand ambassador ini sense of belonging-nya terhadap produk itu harus tinggi.
dia harus paham produknya, dia harus pakai produknya at any time, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, blar, karena dia brand ambassador ya udah, dia harus pakai. Nggak bisa tuh tiba-tiba kelihatan gitu ya, bisa langsung di-cut nanti kontraknya, kelihatan beda dikit, itu brand ambassador. Nah ini yang mau kita ulik nih teman-teman. Sekarang kalau kita melihat produk yang paling tahu kita, produk yang paling paham kita yang bikin produknya, sense of belonging terhadap produk kita tinggi sekali. Apalagi teman-teman banyak kalau usaha rumahan ini passionnya keluar tuh, talentnya luar biasa banget. Ya saya percaya hal-hal yang dikerjakan dengan passion dan sepenuh hati itu membuat sense of belongingnya tuh bahkan mungkin mentok ke atas lebih lagi gitu ya. Oke, baik. Jadi kenapa nggak kita gunakan diri kita sendiri sebagai brand ambassador? Karena kadang-kadang mau bayar Facebook Ads aja, ya sayang ya duitnya, mendingan buat modal gitu. Google Ads, semua yang mungkin bisa Anda minimalkan sebagai usaha rumahan, apalagi yang punten saya ngomong yang begini modalnya memang segini gitu ya. Ya modalnya segini, gimana ya caranya? Oke, modalnya segini, networkingnya sedikit, terus udah gitu kenalan public figure juga nggak ada gitu ya. Tenang, kita bisa jadi brand ambassador dari produk kita sendiri. Please do, karena teman-teman Anda adalah orang yang paling mengerti dengan produk yang Anda jual. Nggak ada orang yang lain yang mengerti selain Anda dari produk yang Anda jual. Ya, jadi teman-teman, kalau kita ngomong mengenai brand advokat, brand ambassador, dan influencer, teman-teman, yuk sama-sama kita mulai membuka diri kita bahwa, oh iya, ternyata saya bisa jadi brand ambassador. Dengan cara gimana? Oke, baik. Yang perlu kita lihat di sini, teman-teman, ada brand identity dan juga ada brand image. Menurut teman-teman, bedanya apa? Gimana ya nanya orang di mute ya? Oke. Jawabannya tuh lihat dari muka-mukanya kayak pengen jawab nih. Oke, saya tahu ini teman-teman pasti tahu bedanya dengan gampang sekali. Gampangnya saya bikin supaya lebih gampang saya bikin ini. Kalau brand identitas itu kita yang kasih. Kalau brand image orang lain yang ngelihat. Biar gampang ya, jangan yang susah-susah. Sayanya nggak seneng yang susah-susah soalnya. Jadi pokoknya perlu kita ingat brand identity itu kita yang kasih. Brand image orang yang kasih, brand identity bisa kita kontrol di dalam kontrol kita. Brand image nggak bisa karena orang yang nilai kita, gitu aja ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau bilang, wah gimana ya saya bisa mempromosikan produk saya sendiri atau usaha saya sendiri, gitu ya. Tenang, Anda punya brand identity yang bisa Anda kontrol, yang bisa Anda bangun, gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai brand identity dan brand image, tentunya nggak jauh-jauh dari yang namanya persepsi, ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomong mengenai persepsi, saya mau kasih ini dulu nih gambar ke teman-teman. Coba dilihat dong gambarnya. Coba dilihat dong gambarnya tuh, kan? Gimana, gambar apa yang kelihatan itu? Coba tolong. Kenapa ya ada garis-garis kuning ini di slide-nya? Gambar apa? Ada yang bisa jawab nggak? Botol. Botol. Siapa tuh yang jawab? Botol. Oke, botol. Apa lagi? Papan lumba-lumba. Lumba-lumba, oke, baik. Yang mana? Punten saha eta na? Siapa? Lucky. Lucky mah udah sering dia nampilin slide ini. Dalam botolnya. Ki, soalnya yang lain bingung lo lihat lumba-lumba. Coba lihat. Ada pasangan. Yang lain, teman-teman coba lumba-lumbanya sebelah mana tuh, kata Lucky ada lumba-lumba. Penari. Itu ada pasangan. Tuh. Nih kalau yang bapak-bapak nih, penari. Ya. Lihatnya nih, beda nih. Penari, oke, ada yang bilang penari. Terus nggak apa-apa kok, ini semua udah adult umurnya. Jadi kalau mau dibilang yang lain-lain nggak apa-apa, oke, baik. Apapun persepsi Anda, tapi ternyata Lucky itu benar. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah gambar lumba-lumba. Ada berapa lumba-lumba?
Enggak ada. Lumba-lumba. Hitung. Ada 8 kayak SMA kita, kayak 8 SMA kita. Tunggu ya, saya tuh nggak jalan nih. Internetnya mungkin terganggu. Oke. Waduh. Aduh, kenapa? Aduh. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita lihat, kalau kita bicara brand image gitu ya, kita nggak bisa kontrol. Orang mau lihat penari, orang mau lihat orang lagi melakukan adegan erotis, orang mau mikir lumba-lumba, itu nggak bisa kita kontrol karena itu persepsi masing-masing orang. Dan itu adalah image, brand image yang timbul dari produk Anda ataupun dari diri Anda sendiri. Nah, let's fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Let's fokus pada brand identity, di mana kita akan bikin satu strategi antara brand identity dengan personal brand Anda sendiri. Jadi, ini adalah strategi yang saya akan share kepada teman-teman, bagaimana nanti personal brand Anda bisa bersatu dengan brand identity menjadi sebuah strategi untuk membantu Anda memperkenalkan produk Anda. Gitu ya. Karena kenapa? Orang tadi kita sama-sama sepakat, orang beli awalnya produk dari Anda karena lihat orangnya, lihat Andanya, bukan lihat produknya. Contoh misalnya ya, yang jual jasa edit video berapa banyak gitu, tapi mau pilih karena apa? Kemudian berapa banyak yang jual clapper tart, tapi saya mau pilih punya si A, kenapa? Gitu ya. Oke, jadi kita akan bikin satu strategi bagaimana kita menggabungkan personal brand ini dengan brand identity. Oke. Saya masih punya waktu berapa lama ini Bapak Admin? Oke, jadi gini teman-teman. Yang perlu kita pahami bahwa orang itu membeli produk, sebenarnya bukan hanya produknya, tapi satu kesatuan. Membeli Anda juga, membeli kita juga gitu. Ya, produk it's product. Tapi bagaimana kita menawarkan produknya, berkomunikasi, menampilkan bagaimana kita membuat produknya, itu adalah bagaimana satu kesatuan personal brand dengan brand identity. People buy you first. Selling starts with you, gitu ya. Nah, PR-nya adalah nggak semua orang punya confidence seperti ini. Nggak semua orang aware mengenai hal ini, karena semua orang aware terhadap produk only. Biasanya mereka sibuk dengan produknya, sibuk dengan packagingnya produknya, which is itu bagus banget, benar banget. Tapi kadang-kadang lupa siapa behind the scene-nya ini. Padahal orang behind the scene-nya ini justru orang yang powerful banget untuk bisa memperkenalkan produknya, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita jualan, kita mesti percaya diri dulu. Oh, ada teman saya nih di sini, namanya Ali Dainal. Luar biasa. Self confidence-nya bagus banget. Kalau jualan langsung mesem loh, dia langsung mesem. Hai Ali, kapan kita lari pagi lagi? Jadi menurut Nicholas Butman aja dalam bukunya, ini semua teman-teman juga udah mungkin tahu, kalau yang belum pernah nanti silakan ke YouTube, ada filmnya juga. Jadi before they buy the product, they have to buy you first. Gitu ya. Nah, gimana dia mau beli kita kalau kita sendiri nggak menampilkan percaya diri untuk produknya dibeli? Ya, jadi orang pertama yang harus percaya sama produk Anda adalah Anda sendiri, dan kemudian bagaimana kita meningkatkan self confidence kita. Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan nih sekarang ya, pulang dari sini, abis ini gitu ya. Kita define your personal brand first. Diri kita, ada values, ada achievement. Hal-hal ini biasanya nggak kepikiran. Sama kayak kalau kita bekerja di kantor, kadang-kadang kita mikir gitu ya, yang penting pinter anaknya. Kadang-kadang lupa gitu ya, pinter aja itu nggak cukup. Tapi bagaimana dia membranding dirinya supaya bisa menjadi orang yang nggak sekedar pinter, tapi juga menarik dan kemudian memiliki attitude yang baik. Oke, yang pertama adalah kamu harus tahu dulu values dalam diri kamu. Kaitannya apa nanti? Ini kaitannya pada saat kita mau bikin promosi konten kita di sosial media. Values dalam diri kamu apa? Misalnya values-nya tentang saya itu semuanya memang harus berpegang erat pada komitmen gitu ya.
Komitmen delivery jam 9, semua diantar jam 9. Apapun yang terjadi, hujan badai, oke. Whatever it is, ya temukan values Anda, karena nanti Anda butuh nih untuk konten dari story Anda. Values Anda apa? Berikutnya yang orang kadang-kadang malu-malu mengakui adalah achievement. Achievement ini saya nggak ngomong yang muluk-muluk ya. Achievement ini saya ngomong acknowledgement dari orang lain aja dulu. Kalau buat Anda yang baru mulai usaha rumahan. Mungkin Anda kasih makanan itu ke keluarga, keluarga bilang enak, Anda kasih itu ke acara sekolah, ternyata peminatnya banyak, dan lain sebagainya. Whatever itu, kecil aja nggak apa-apa. Yang penting Anda paham bahwa itu achievement buat Anda. Terus kemudian goals. Kira-kira goals-nya apa? Apa yang Anda ingin capai? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah uniqueness. Ini yang juga sangat penting untuk membuat usaha atau produk Anda bisa terlihat lebih berkarakter, adalah bagaimana Anda bisa mengeluarkan personal Anda, unik diri Anda itu seperti apa. Contoh dari strength, authentic, skill, behavior, and total look. Saya kasih contoh di sini teman-teman, kalau teman-teman dari tadi dengerin saya, kebetulan ada beberapa teman-teman di sini yang memang sudah punya usaha rumahan. Saya prefer kasih contoh yang memang usaha-usaha rumahan yang sekarang terjadi ya. Jadi biar teman-teman lihat bahwa sebenarnya semua orang bisa kok. Nah, saya cerita sedikit nih. Ini ada kawan saya, ada sahabat saya, kayaknya ada juga di situ. Namanya Dr. Ika. Dia punya anak very talented, namanya Gungfi. Anda bisa lihat Instagramnya nanti, Gungfi Bakery. Punten aku nggak taruh di sini terkait nanti royalti, tapi Anda bisa lihat nanti ya. Jadi, halo Ika, Gungfinya ada? Oh, ada lagi baking seperti biasa. Oh, lagi baking seperti biasa. Oke, nanti teman-teman bisa lihat ke sini ya. Ini adalah Instagram dia. Saya ambil contoh, Gungfi ini memulai usaha ini kira-kira berapa bulan? 2 bulan Ika? 3 bulan? Saatnya 11 April. 11 April, oke, baik. Jadi kalau saya mau cerita mengenai Gungfi ini seorang anak kecil, umurnya 11 tahun, kelas 6 SD. Dia bikin roti, baking roti. Ya, saya nggak bilang justify dulu, karena saya pun udah repeat berapa kali ke Gungfi untuk rotinya. Artinya produknya juga enak gitu. Tapi saya mau pointing di sini adalah Gungfi ini adalah anak kecil, ya, bikin roti. Pada awalnya melihat anak kecil bikin roti, hati tersentuh. Kemudian, so sweet banget ya masih kecil, yuk kita cobain. And then, saya melihat Gungfi ini mengetahui kekuatannya dia bahwa saya anak kecil, saya bisa bikin roti. Jadi dalam setiap postingannya Gungfi, dalam setiap konten sosial medianya, dia selalu mempromosikan bahwa oh ini anak kecil loh yang bikin, ini saya yang masak gitu ya, entah dari fotonya, entah dari pemilihan atribut packagingnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya yakin banyak teman-teman saya yang juga anaknya sekarang udah mulai usaha-usaha sendiri semuanya ya. Jadi saya mau cerita dan kemudian konsisten. Dia konsisten. Kekuatannya adalah dia anak kecil, dia bikin roti. Itu yang dia keluarin terus. Dia punya autentik, dia punya strength, dia punya skill, jadinya kelihatan. Jadi dia nggak hanya mengeluarkan roti saya enak, tapi dia juga create sebuah branding bahwa saya juga anak kecil yang kebetulan punya talenta dan bikin roti. Ini ada mamahnya di situ kalau teman-teman bisa lihat tuh, mamanya dokter gigi tuh, Dokter Ika. Jadi thank you ya udah boleh ambil contoh. Jadi 11 April, oke. Mulai berapa loyang Ika? Mulai berapa loyang satu hari Gungfi bikin? Soalnya aku suruh PO melulu. Batasin, hanya boleh 4. Karena kan dia juga ada HBL pagi-pagi dan dia biasanya startnya jam 1 siang. Kita batasnya selalu 4. Akhirnya lama-lama udah saat dia weekend dia bisa ngambil 11, 12, akhirnya kemarin lebaran 20. Hai Tante, gitu dong. Hai Tante. Hai Gungfi. Nah ini anaknya nih. Hai, thank you ya. Oke, jadi ini Gungfi. Saya ngambil ini kenapa? Karena teman-teman, Anda bisa lihat dari 11 April sampai saat ini itu baru sekitar 2 bulan. Tapi Gungfi ini punya satu uniqueness yang memang dia tahu sekali how to use it. Gitu. Salah apa enggak? Enggak salah. Kita semua bisa pakai uniqueness kita.
strength kita, itu otentik kita, skill kita. Rotinya yang dijual punten ya Ika, rotinya yang dijual roti kasur kok, banyak yang jual roti kasur. Iya, banyak banget yang jual roti kasur, yang enak banyak banget gitu. Tapi kalau Gumfi dapat repeat order, artinya apa? Artinya ada dua hal. Selain orang juga membeli karena emotional attach, tapi juga memang produknya enak. Nah, emotional attach ini penting banget kita punya di awal, supaya orang bisa aware, oh iya ya yang masak anak kecil. Oke, ini satu case ya, satu contoh. Berikutnya, saya mau kasih contoh. Thank you Ika. Sukses terus ya Gumfi. Makasih Tante. Berikutnya saya mau kasih lihat satu contoh lagi dari Instagramnya teman saya. Temannya Zurli nih, temannya Zurli. Tia, aku pakai ya Instagram kamu ya. Oke. Nih, nanti teman-teman bisa follow aja. Tia Timki. Mungkin jualannya sama dengan beberapa teman-teman yang lain ya. Tia Timki ini adalah oil warrior. Oke, baik. Lihat berapa banyak orang yang jual oil, berapa banyak yang jadi oil warrior, banyak banget. Tapi kalau teman-teman nanti sempat mampir ke Instagramnya, Tia ini adalah salah satu orang yang punya satu uniqueness, ya. Dia punya strength itu kreatif, dia punya values itu ingin membantu orang, ya. Jadi itu terus yang ditampilkan, di brand terus. Caranya dengan apa? Oke, ini Tia tiap hari posting, dia bisa cerita tentang macam-macam, tapi selalu balik lagi ke values-nya dia, nggak hanya gambar. Jadi cerita itu nggak hanya di caption, nggak hanya di gambar, tapi Anda bisa bikin video, anything. Jadi Anda bisa lihat ya, followernya ada 3 juta ya Tia ya? 3, tapi intinya adalah dia setiap hari, dan yang paling penting lagi dalam sebuah personal brand adalah konsistensi, ya. Anda terus dengan konsisten dengan uniqueness Anda, strength Anda, authentic Anda, skill Anda, oke, baik. Orang akan aware bahwa, oh iya, ini dia memang values-nya ingin membantu orang, dan dia selalu tampilkan. Gimana? Ada satu videonya dia, mana Tia? Ini yang dia cerita. Ini Tia abis ikut kelas saya, cantik banget deh. Kumaha, iya. Sedikit tambahin teman-teman lain soal loading deals 2020. Oke, ya nanti lihat sendiri aja. Aku nggak bisa puterin di sini. Tapi itu salah satunya. Satu lagi boleh nggak? Contoh lagi, teman-teman. Contoh teman saya punya values dalam hidupnya juga sama, ingin membantu orang lain, gitu ya. Dan atas dasar itu dia kemarin membantu nelayan yang jualannya nggak laku. Dan jualannya kebutuhan tersier ya, yaitu lobster. Kalau lobster itu kan nggak semua orang bisa makan, nggak semua orang, kebutuhan mewah lah gitu gampangnya ya. Tapi bagaimana dia mengeluarkan values itu dengan uniqueness-nya dia, nanti boleh teman-teman bisa cek nanti di Lobster Resak. Lobster Resak, ya. Di mana dia bermulanya dari mana? Bermulanya dari background PSBB ini, kemudian ada jualan yang nggak laku, values-nya ingin membantu orang, kemudian selalu ingin bermanfaat buat orang lain. Jadi akhirnya timbullah si lobster ini, dia cerita mengenai bagaimana nelayannya dagangannya nggak laku, kemudian dibantu, awalnya nggak jualan, cuma coba-coba masak, ternyata banyak yang mau, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, intinya adalah define your personal brand. Ini adalah hal yang mungkin selama ini belum Anda sadari, atau Anda lakukan tapi belum terstruktur. Saya akan share kepada teman-teman bagaimana kita lakukan ini secara lebih terstruktur. Intinya adalah pada saat Anda membangun brand Anda harus punya hal-hal ini: values, achievement, goals, uniqueness, strength, authentic, skill, behavior, total look. Total look penting. Ini ada teman saya jualan produk-produk kesehatan, gitu ya. Jujur aja, nggak gibah ya, saya cuma ngasih contoh aja. Kadang-kadang dalam tampilan kontennya, total look-nya nggak mencerminkan kalau dia jualan produk kesehatan. Jadi kita mau beli itu agak ragu gitu ya, kayak oke, gimana ya kira-kira, kok kayaknya nggak meyakinkan. Baik, jadi intinya adalah personal brand sama brand identity yang mau Anda buat itu harus sejalan, gampangnya gitu ya.
Dan ini saya kasih contoh untuk achievement. Kita tadi udah bicara mengenai uniqueness, kita udah bicara mengenai values. Ini contoh kalau Anda mau, ini contoh apa yang mau Anda achieve gitu ya. Oh ini bidang saya emang jago jahit, buat produk jasa sesuai keahlian atau passion, target market, siapa audiens Anda, kemudian gaya Anda, komunikasinya jelas dan konsisten gitu ya. Baik, terus kalau Anda mau bikin brand Anda, kira-kira emosi dan kata-katanya seperti apa, nama, slogan, karakter Anda mudah diingat gitu ya. Jangan slogan kepanjangan, emosi dan citra gitu ya. Warna produk logo direpresentasikan identitas Anda dan produk secara keseluruhan. Emosi dan storytelling. Nah, ini yang mau kita bahas lebih lanjut. Sebagai how to-nya, pendekatan dengan cerita personal Anda menggunakan bio di sosial media Anda. Oke. Jadi, teman-teman, untuk menjadi seorang product owner, brand ambassador, Anda tuh udah punya modalnya semuanya. Anda punya values-nya, Anda punya uniqueness-nya, strength-nya, skill-nya, semua Anda udah punya. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya, Bu saya nggak bisa Bu jadi brand ambassador gitu ya, kayaknya, aduh nggak, saya kan bukan orang yang bisa ngomong, terkenal apa, itu semua soft skill, bisa dilatih. Tapi yang paling penting adalah Anda punya personal brand, dan Anda sudah bisa mendefine semua hal-hal yang tadi saya sudah bahas sebagai seorang product owner. Jadi modal kita ada. Don't worry. Sekarang setelah modal kita ada, kita udah tahu values kita apa, strength kita apa, segala macam. Inilah nanti yang kita tuangkan di dalam promosi kita. Sekarang kita masuk ke how to do it-nya. Oke, how to do it yang kedua. Yang pertama, define your personal branding. Kita gabungkan dengan brand identity kita, dan kemudian kita akan create story. Oke, gini. Kalau kita, teman-teman, tadi kita sama-sama sepakat orang beli karena sisi emosi, ya, sisi emosionalnya. Ada satu penelitian dari Gallup, lembaga penelitian internasional, dia penelitian mengenai customer engagement, bagaimana orang memutuskan untuk beli sebuah produk. Bahkan kemarin saya sempat baca lagi, sekarang udah persentasenya udah naik lagi. Tapi 70% orang memutuskan untuk membeli itu karena faktor emosi, hati. 30% faktor logika. Jadi Anda mau kasih data kayak apapun gitu ya kepada produk Anda, kalau Anda nggak bisa deliver data itu dengan storytelling, sayang-sayang, padahal bagus banget gitu ya. Jadi storytelling untuk bisnis kita penting banget karena ini bisa membangun kedekatan emosional. Saya adalah orang yang percaya dengan emotional bonding. Kemudian membuat sebuah fakta atau data menjadi lebih memorable. Karena logic doesn't stimulate action, stories do. Oke. Ya, kata Nelson Mandela, don't address their brains, address their hearts. Jadi kita mau bikin brand storytelling. Saya kasih tipsnya dulu. Yang pertama, yang pertama sama-sama kita kerjain yang tadi, determine personal brand that you want to use. Ya, kemudian determine emotional selling points Anda apa, ya, dan determine how you wish to be perceived by customer. Jadi teman-teman, pada saat kita membuat cerita untuk customer, baik itu lewat narasi, baik itu lewat gambar, baik itu lewat video, gitu ya, Anda gunakan personal brand mana yang bisa Anda gunakan untuk menarik perhatian audiens kita. Dan yang paling penting satu lagi adalah yang saya lupa tulis di sini adalah konsistensi. Nah, itu sangat penting. Jadi jangan hari ini bilangnya value-nya komitmen, besok-besok tiba-tiba nggak komit gitu ya. Jadi kalau komitmen, Anda terus aja. Karena menurut ilmu, nih kalau lihat Bu Indri nih, senior saya nih, kalau ilmu per gebet-gebetan ya, katanya buat biar diingat. Jadi teman-teman, kita mau pakai metode ini untuk bisa touch hatinya customer kita, ya. Dipakai udah lama dari dulu Apple launching juga, kalau mau lihat brand besarnya ya, yang awal-awal menggunakan storytelling itu adalah Apple. Dia nggak jualan produk, tapi dia jualan mengenai fiturnya dan lain sebagainya. Tapi dia selalu dalam presentasinya Steve Jobs, dia selalu bilang bahwa ini bisa membantu hidup kita, ini bisa memudahkan hidup kita dan lain sebagainya. Oke. Dan kita boleh belajar dari situ pakai teorinya Simon Sinek. Jadi gini, kalau kita mau bikin storytelling, ada namanya the golden circle of storytelling. Yang pertama,
orang itu perlu tahu why-nya. Kenapa sih saya jualan? Bu, kayaknya saya mengeksploitasi banget, Bu. Saya baru di PHK terus saya cerita-cerita. It's not eksploitasi. Itu adalah background Anda. It's very important. Jadi background Anda apa, why-nya kenapa, itu orang akan lebih suka untuk mendengar. Dan itu akan pengaruh terhadap keputusan dia untuk membeli. Kemudian yang berikutnya adalah setelah why, how to-nya. Gimana nih caranya saya untuk bisa dekat, connect dengan audience dari why itu. Kemudian yang berikutnya adalah what. What itu apa yang ingin kita sampaikan kepada audience atau apa yang mau kita tawarkan sih ke audience gitu ya. Jadi teman-teman, pada saat kita bikin cerita, why is very important. Why itulah yang menyentuh hatinya orang lain, bukan what-nya. Jadi latar belakang Anda apa? This is my passion gitu ya. Oh, ini passion saya. Saya memilih untuk memulai usaha ini karena memang ini adalah hal yang saya cita-citakan, merupakan kekuatan saya. Ini saya baru dikirimin makanan tester ya. Terima kasih Bu Indri udah ngirimin ke rumah tadi malam walaupun sempat ribet. Jadi salah seorang sahabat saya yang dulu SMA-nya Tata Boga ternyata katanya, terus selama ini nggak pernah kepikiran, sekarang dia memulai kembali untuk mengerjakan passion-nya. Gitu. Nah jadi it's a good story to tell ya. Produknya apa? Produknya juga sama aja, puding-puding juga gitu. Tapi oh oke, gitu ya. Why-nya ini membuat orang lebih terbuka pikirannya, ya. Jadi kemudian teman-teman, pada saat kita mau menyampaikan cerita ke orang lain, teman-teman yang perlu kita ingat adalah people don't buy what you do, tapi they buy why you do it. Gitu. Kenapa sih alasannya apa kita jualan ini? Kenapa sih alasannya kita memulai usaha ini? Oh saya memulai usaha edit video karena memang jujur aja saya itu melihat misalnya ayah saya punya pekerjaan tapi beliau gaptek sehingga saya merasa oh ya ini kayaknya satu opportunity buat saya selain untuk bantu ayah saya, siapa tahu orang-orang lain punya kondisi yang sama. Why-nya? Oh oke. Berarti dia mengerjakan edit video memang passion-nya di sana gitu ya. Dan kemudian teman-teman dari sini ini adalah bagaimana kita bisa membuat business storytelling structure at social media. Saya nggak usah bahas ya isi storytelling semuanya sama di mana-mana dari zaman dulu hingga kini pembukaan sampai penutup. Yang sering ngajar bareng saya ini juga Pak ya alurnya. Saya nggak bahas alurnya, saya bahas kontennya. Ini sedikit berbeda dengan presentation skill yang biasa kita sama-sama bahas. Oke. Gini, di business storytelling structure kalau Anda mau masuk ke sosial media gitu ya, ini adalah tantangan, dan buat teman-teman yang ada trainer di sini itu juga tantangan buat kita bagaimana kita bisa create. Kita biasanya face to face, kita bisa lihat, kita bisa rasa langsung. Sekarang kita ngomong sama monitor, ya. Bagaimana bisa menyentuh emosi orang lain lewat monitor, gitu kan? Jadi yang perlu kita lakukan adalah gini. Satu, pada saat kita melakukan exposition atau pembukaan, kita harus memancing rasa ingin tahu yang lebih banyak. Anda mau cerita di Instagram Anda nggak perlu tentang produk Anda setiap hari ya. Anda bisa cerita mengenai hal-hal kecil yang Anda alami sehari-hari asal personal brand Anda, values-nya ada di situ, uniqueness-nya ada di situ, gitu ya. Memancing rasa ingin tahu. Terus Anda kasih tahu di awal manfaatnya apa, what's in it for them-nya apa, itu di awal. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita bicara pada saat isi, ini harus paling banyak. Kalau saya presentation isi ini porsinya itu 60%. Jadi isi ini dagingnya gitu ya, semuanya ada di sini. Isi ini harus menyentuh emosi pada saat kamu ngomong gitu ya. Mau menyentuh emosi gimana? Kalau menyentuh emosi, jangan ngomongin produk terus, jangan ngomongin harga terus, jangan Anda fokus pada semua yang sifatnya fakta dan data, tapi rubahlah fakta dan data itu dengan sisi personal Anda. Bagaimana sih gitu ya? Atau bahkan Anda cerita mengenai hal-hal lain, misalnya Anda just tip, usaha rumahannya just tip belanjaan gitu. Anda boleh loh cerita
bagaimana Anda ketinggalan belanjaan pada saat berbelanja, itu titipan orang gitu ya. Tapi karena memang value saya komitmen, ya mau nggak mau saya, itu boleh. Itu menyentuh emosi dan itu sisi personal. Kemudian yang juga jadi penting di dalam sini adalah latar belakang. Anda bisa cerita latar belakangnya kenapa, aduh hari ini saya buru-buru banget karena ternyata gitu ya anak saya harus saya anterin ke sekolah jamnya lebih siang, jadi saya mau cari jas tipannya terlambat, sementara saya udah janji dan lain sebagainya. Latar belakang, pengalaman yang Anda alami, dan pakai narasi nanti saya bahas setelah ini. Dan kemudian learning point, biasanya learning point di penutup, tapi learning point pada saat kita bikin storytelling itu ada di tengah, ada di isi. Jadi moral of the story-nya tuh apa? Ada di tengah. Nah, nanti pada saat kita mau ke penutup ini adalah validasi pribadi dan bisnis Anda. Anda tadi kan udah cerita mengenai personal. Bondingnya tuh udah muncul. Ya, dalam postingan Anda, bondingnya orang ngeliatin Anda, aduh, sendalnya sampai putus gitu gara-gara lari-lari gitu. Terus mungkin orang udah ngeliat Anda dadah-dadah sama anak Anda, bikin video ya, misalnya gitu. Anda mau pergi gitu. Itu emotional attach-nya udah ada. Baru Anda validasi ke produk Anda, validasi pribadi dan bisnis. Ya, dengan apa? Masukin deh tuh tadi goals Anda, achievement Anda, values Anda, apapun yang Anda tulis tadi di personal brand, Anda bisa masukkan di situ. Kemudian yang berikutnya di penutup, Anda bisa kasih kredibilitas Anda. Achievement misalnya, ya walaupun kejadian kayak gini sering saya alami, tapi alhamdulillah selama ini prestasi nih, nggak pernah telat ngantar ke customer misalnya. Karena kemarin baru ngobrol sama Dian, hai Dian, mengenai urusan delivery, ribetnya setengah mati. Ternyata ya. Jadi achievement, small things matters. Itu sangat hal-hal kecil jadi matters. Kenapa? Karena dalam storytelling orang itu lebih senang mendengar sesuatu hal yang sifatnya lebih dekat, lebih human gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah testimoni and feedback. Kalau Anda punya testimoni and feedback, dia masuknya di penutup. Ya. Dan yang paling penting adalah action-nya. Nah, action di penutup ini Anda mau apa? Awareness, leads, or sales. Awareness ini ya orang pokoknya pasti ingat kita. Kalau ingat Justip, ingat Nadia, ingat tiramisu, ingat si A. Ingat cinnamon roll, mana nih cinnamon roll juragannya Aning, hai. Jadi awareness atau mau leads, yuk ajak teman-teman untuk cobain. Atau leads itu adalah referensi. Atau mau sales, Sabtu besok saya bikin cinnamon roll 20 nih, tapi buat kamu yang pesan hari ini saya bisa kasih it's whatever it is, tapi ada 3 actionnya Anda bisa lakukan, awareness, leads, or sales. Karena kita kan nggak mungkin sales terus di dalam postingan kita, gitu ya. Jadi pada saat Anda mau create actionnya apa, awareness gitu ya, atau leads atau sales, yang paling penting adalah please do tampilkan human side Anda. Karena orang akan lebih dekat, orang akan lebih suka dengan sisi manusia kita, gitu ya. Oke, baik. Jadi ini adalah business storytelling structure as social media. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yaitu, Bu, bikinnya saya nggak pintar nulis caption. Ada nggak les nulis caption? Ada loh. Ya, hari gini ada. Jadi kalau sekarang ada, oke. Nah, saya nggak pintar nulis caption kayak teman-teman saya. Waduh, dahsyat banget tulisannya sangat menyentuh. Nggak apa-apa. Kamu bisa berbicara lewat gambar. Kamu bisa berbicara lewat video. Tampilkan diri Anda. Saya ingin kita semua sebagai product owner tampil ke depan. Waktu itu ada yang sharing ke saya gini, Bu, masa saya diginiin Bu sama netizen julid, katanya. Emang benar itu kamu yang masak, katanya gitu. Sejak kapan bisa masak begitu? Oke. Kita bisa jadikan itu sebagai masukan. Jadi tampilkan diri kita supaya orang-orang aware, supaya orang-orang kenal, supaya orang-orang ingat, gitu ya. Jadi lewat mana? Jadi storytelling structure ini teman-teman bisa pakai. Kalau Anda pakai tulisan boleh, pakai gambar boleh, gimmick juga boleh, video boleh, karena orang pengen lihat sisi manusia Anda. Oke. Ini adalah narasi, ini biasa sih teman-teman, saya rasa udah tahu. Ini adalah batang tubuh storytelling. Jadi kita dari poin A mau ke poin B. Dimana kalau kita bicara poin A itu adalah exposition, itu adalah awal, pada saat postingan awal kita mau cerita tentang apa. Misalnya,
hari ini saya pulang kantor telat nih, tapi ada pesanan. Waduh, gimana ya? Ternyata pas saya mampir ke toko bahan bikin makanannya, ada satu yang nggak ada, mulai naik. Ada tension, rising action. Udah mampir ke satu toko, 2 toko, nggak ada. Sampai pada klimaks dan ternyata toko ketiga tutup juga. Tapi saya nggak hilang akal karena saya memang Anda punya kekuatan, Anda kreatif, kemudian values Anda adalah komitmen, kemudian yang berikutnya adalah dia mulai turun. Falling action-nya apa? Oke, saya pulang, saya lakukan A, I, U, E, O, sampailah dia di poin B. Selalu gitu. Jadi, teman-teman, pada saat kita bercerita, gitu ya, karena kalau di sosial media kita nggak bisa sentuh rasanya apa segala macam di WA gitu ya. Jadi sangat penting Anda bisa create sebuah narasi yang ada exposition, rising action dengan tension, drama lah istilahnya, dramanya tuh apa gitu ya. Drama tuh nggak mesti drama yang horor heboh-heboh ya, tapi Anda bisa masukkan kenapa gitu ya. Anda prefer untuk memilih saya prefer bahan-bahan ini kenapa? Karena saya pernah coba gitu ya, nggak menggunakan ini, ternyata pas ada pesanan saya coba bahan yang lain, oh ternyata jadinya begini, aduh nggak mau lagi deh gitu ya. Saya waktu itu dimarahin klien saya. Jadi apa? Intinya adalah ada klimaksnya dan actionnya apa. Oke, ini adalah storytelling, bagaimana kita bercerita teman-teman di dalam konten kita, dan semuanya ini buat apa sih? Oke. Semuanya ini adalah sebenarnya tujuannya buat Anda yang baru mulai usaha, teman-teman. Anda itu harus dikenal orang dulu. Anda itu harus dapat perhatian orang-orang dulu. Kita harus curi perhatian orang dengan apa? Tadi dengan semua yang sudah kita bahas. Sebenarnya very simple. Saya nggak mau bacain teori panjang-panjang nih brand awareness. Brand awareness itu very simple gitu ya. Adalah bagaimana kalau saya ambil contohnya, bagaimana kalau orang ingat lobster, ingatnya Nadia. Bagaimana kalau orang lihat Nadia, ingatnya lobster yang dimasak Nadia. Gitu. Gampang banget. Jadi pada saat kita ketemu, oh iya, kalau ingat lobster, oh iya, si Nadia tuh yang bikin. Lihat Nadia, dia kan bikin lobster. Simple aja cita-cita kita pengen dikenal orang, tanpa harus keluar modal, tanpa harus effort yang besar, tanpa harus juga kita mengeluarkan materi dan lain sebagainya. Intinya adalah let's explore ourselves first, karena kita punya kekuatan, karena kita punya semua modal kita dalam produk yang kita jual. Oke, baik, saya Nadia Tanza, sudah 1 jam ternyata ngobrol-ngobrolnya. Baik, saat kita Q&A ya Pak, ada pertanyaan nggak? Oke, yuk kita Q&A, ada yang mau ditanyain? Saya punya waktu berapa lama Pak Admin? Terima kasih, 161 orang sudah bersama kita semua siang hari ini. Alhamdulillah udah pada bisa masuk ya. Oke, saya stop screen saya ya, sharing screen-nya saya matiin ya. Hai, mungkin kalau nanya ini kali ya, selama ini kan adanya kalau di gua kan intinya lebih banyak di konsep gitu ya. Sementara kan nggak mulai-mulai. Any idea nggak ya gimana menurut lu? Oke, jadi untuk memulai usaha rumahannya setelah selama ini berkutat dengan konsep gitu ya, Dit ya. Oh ya teman-teman, ini yang nanya Adit. Adit ini teman saya seperjuangan, trainer handal, ibu kota dan Indonesia. Jadi Dit mau bikin makanan ular? Adit ini peternak ular loh. Hah? Enggak ya? Melata. Oke, baik. Dit, terima kasih pertanyaannya. Mau mulainya dari mana? Karena selama ini cuma konsep aja. Baik. Dit, gini. Itu problem semua orang yang mau usaha rumahan. Jadi kalau Adit bilang sama ini konsep-konsep, iya, karena kita biasanya kalau mau mulai usaha, itu kita pengen semuanya tuh well planned, gitu ya. Which is good. Ya, terus kalau ditanya mulainya dari mana? Oke, Adit kan udah bikin planning, produknya apa. Terus sekarang udah ada tambahan, oh iya, kita bisa create awareness dengan diri kita sendiri. Let's mulai dengan produk dan diri kita sendiri, Dit. Produk apa yang Adit ingin tampilkan? Adit mulai buat, dan untuk bisa brandingnya, Adit sebenarnya ini kesempatannya malah bagus banget. Jadi belum mulai, baru mau mulai. Produk Adit tampilkan,
lengkap dengan Aditnya. Atau bahkan, boleh nggak aku kasih tips? Atau bahkan, Adit mulai aja dulu untuk sounding mengenai passionnya Adit. Jadi sebelum produknya itu tampil sendiri, misalnya gini, aduh produknya belum siap nih, suppliernya belum siap, dan lain sebagainya. Tapi konsep udah matang di Adit. Nah sekarang dengan personal branding ini, Adit bisa untuk mulai dulu sounding ke orang-orang, positioning ke orang-orang bahwa Adit sekarang mau punya passion apa ya? Aku ambil contoh aja ya, Adit. Aku nggak tahu kamu pengennya kemana. Misalnya aku ambil contoh, misalnya passionnya pengen bikin nursery atau apa sih, Adit? Kalau farm gitu ya? Oh iya. Gitu ya? Peternakan ular itu ya? Enggak. Bu, maaf ya Bu, teman saya orang loh ini. Justru itu terlalu banyak aja gitu kayaknya yang dijadikan passion kan. Jadi memang ya, harus fokus kali ya. Oke, jadi Adit yang pertama kamu define dulu sih emang kira-kira apa values yang mau kamu tampilkan, achievement sama goals kamu mau yang mana. Dari 5 ini kamu memang harus bikin skala prioritas. Terus mulainya dari mana? Produknya belum siap nih, suppliernya belum ada dan lain sebagainya. Sounding dulu, personal brandingnya dulu maju, positioning dulu. Gak apa-apa. Jadi orang udah mulai aware kalau Adit nih sebentar lagi mau usaha. Dit, contohnya yang enak aja, Dit, jangan ular-ular ya, Dit, takut. Jadi contohnya misalnya usaha bikin makanan gitu ya, misalnya. Oh iya. Jadi nggak apa-apa. Contoh misalnya nih, tadi aku cerita lobster sak. Hai, lobster sak. Jadi aku kasih contoh lobster sak ya. Dia sebelum jualan, dia tuh cuman ngasih lihat lobsternya aja di IG story. Bantuin nelayan beli lobster, kasih lihat dicelupin apa gitu. Yang nonton pada nanya, maksudnya bikin PO atau gimana? Artinya Adit kalau mau mulai belum ada produknya, it's okay, nggak apa-apa. Adit branding dulu. Jadi pada saat produknya datang, Aditnya udah siap dan itu akan lebih kuat banget. Jadi bisa personal branding, brand identity-nya itu kuat banget. Orang udah brand awareness-nya udah mulai kebentuk. Bagaimana Adit? Apakah sudah cukup menjawab? Cukup. Thank you. Nanya Kak Nadia. Saya Bu Adit. Jojo. Dari Jojo. Iya, Jojo Suparjo. Halo, Mas Jojo, soalnya itu foto ya? Iya. Maklum sambil rebahan. Kakak gitu. Bisa lihat ini Instagram @kupunyagallery. Oke, baik. Yuk teman-teman kita lihat ya @kupunyagallery. Actually ini sesinya bagus nih, kita bisa saling tukar ini nih. Saling tukar pikiran dan kita bisa, siapa tahu ada bisnis yang bisa kita jajaki bersama. Oke, punya galeri. Ya, Mas Jojo pertanyaannya? Udah kebuka punya galerinya? Ya, udah, di aku udah. Ya, itu aku bikin udah beberapa tahun yang lalu, kayaknya ada 3 tahun yang lalu. Oke. Cuman itu sebenarnya passion saya senang mengerjakan. Itu saya kerjakan dengan manual banget, pakai gergaji biasa, nggak ada yang pakai pakai listrik nggak ada. Itu adalah sampah-sampah kayu yang terbuang Jatilanda gitu. Saya buat seperti itu. Cuman pingin mengembangkan hobi itu jadi bisnis. Selama ini saya hanya ada waktu luang tak kerjakan gitu. Jadi hampir 3 tahun ini terkatung-katung gitu. Pernah saya jual juga per hurufnya, saya jual 3.000 itu per hurufnya itu. Oke. Iya. Kadang ada yang, betul. Kadang ada kandungan kunci. Saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman IO yang wedding organizer. Bisa Jo kamu produk tapi minimal harus 300 gitu ya. Aduh, aku kalau ngerjain sendiri belum sanggup. Tapi ide ada, jaringan sudah ada. Saya hanya mau nanya, sebaiknya saya harus bagaimana ini mengaitkan diri saya kalau mau merubah ke situ. Karena sementara ini saya banyak sebagai freelancer gitu, terus saya juga jadi relawan gitu. Masih amburadul. Mohon pencerahannya dari Kak Nadia, mungkin bisa akan jadikan suatu bisnis utama gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Jojo atas sharingnya juga, dan aku jadi tahu nih ada Kupunya Galeri. Ini udah 3 tahun ya Mas ya?
kayaknya saya lupa tahunnya, saya juga itu di sela-sela pokoknya. Karena saya punya 4 akun Instagram. Waduh. Oke, itu beda-beda usahanya ya? Oke. Beda-beda. Beda-beda. Oke, nggak apa-apa Mas Jojo. Jadi ternyata alhamdulillah ada yang lebih dari saya akun Instagramnya ya. Ada yang masa. Tapi jadi nggak jelas guanya. Nggak apa-apa. Gini, saya akan jawab pertanyaan Mas Jojo dan siapa tahu memang kondisi ini ada juga di beberapa teman-teman yang sekarang hadir di sini. Oke. Ya Kak. Jojo, kalau saya lihat ini sebenarnya ini produksi ini nih cukup unik ya Mas ya. Yang Mas Jojo bikin ini cukup unik. Tapi memang kalau saya dengar cerita dari Mas Jojo tadi 3 tahun terbengkalai dan segala macam, ini kondisinya kalau menurut saya kaitannya sih sebenarnya dengan fokus dan priority. Jadi jadi memang kalau kita mau gini, kadang-kadang kita menganggap usaha rumahan ini sebagai usaha sampingan banyak kan. Iya. Ya kan, jadi kita nggak fokus gitu dengan usaha sampingan kita gitu, karena kita pikir ya namanya sampingan ya udah kalau ada waktu aja gitu ya. Iya. Nah jadi Mas gini, nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman di sini yang juga ngantor tapi juga punya usaha sampingan. Yang perlu Mas Jojo yang bisa Mas Jojo lakukan, ide dari saya adalah gini. Ini sebenarnya Mas Jojo ini sudah punya satu produk yang sangat unik ya, dan ini merupakan kelebihannya merupakan passionnya Mas Jojo. Ya, biasanya orang kalau mengerjakan sebuah produk dengan passion, dia akan lebih all out dan biasanya lebih all out, dia akan happy sehingga kadang-kadang pun dia happy. Sampai kadang-kadang Mas untung nggak seberapa juga dikerjain gitu kan 3.000 tadi. Tapi beratnya kalau bad mood. Nah, oke. Jadi ini kayaknya lebih ke mood management. Gini Mas, kalau dari saya sih tipsnya adalah gini. Sekarang Mas Jojo define aja, apakah memang dari semua yang Mas Jojo jalanin sekarang, kalau saya dengar Mas Jojo kan paling happy sama ini. Saya sangat percaya kalau orang happy mengerjakan, maka pekerjaan itu akan lebih mudah dilakukan. Ya. Iya sih. Kalau mudah dilakukan, artinya sebenarnya kalau kita melihat dari segi waktu, ya, kita belum bicara fokus nih, karena Mas Jojo fokusnya masih banyak dari segi waktu. Gitu ya. Mas Jojo sebenarnya bisa mengakali hal tersebut. Yang Mas Jojo bisa lakukan sekarang adalah kalau memang ini Mas Jojo merasa sayang dan ini adalah unik, ini passion saya, dari sekarang Mas Jojo mungkin bisa mulai mendefine kira-kira Mas Jojo ini goals-nya dengan si punya galeri ini mau apa, gitu ya. Kemudian setelah define goals-nya, baru nanti Mas Jojo bisa define lagi fokusnya Mas Jojo. Fokusnya ini adalah memang bisnis as hobby atau bisnis utama. Karena itu nanti akan menentukan juga Mas Jojo untuk langkah selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah kalau Mas Jojo bilang misalnya sekarang mau diseriusin deh, kayaknya ini bisa diseriusin. Oke, kalau mulai diseriusin Mas, berarti kita harus hidupin lagi ini. Hidupinnya caranya gimana? Oke, Mas Jojo memperkenalkan ulang lagi Mas. Punya galeri kepada, nggak usah jauh-jauh dulu Mas. Kalau saya suggest mungkin dengan orang-orang terdekat. Saya selalu percaya ring 1 itu bisa bantu kita banget. Jadi Mas Jojo rebranding lagi dengan apa? Mungkin Mas Jojo bisa cerita, ini passionnya Mas Jojo. Mas Jojo bisa create story dari situ. Ini passionnya Mas Jojo, saya kerjakan ini kenapa, kemudian how to-nya seperti apa, dan apa yang kita tawarkan untuk teman-teman di sini. Gitu. Jadi Mas Jojo bisa jadikan ini sebenarnya kekuatannya Mas Jojo. Mas Jojo punya cerita terhadap produknya ini, ya. Mas Jojo bisa mulai melakukan kenal door opener lagi kepada orang-orang tentang produk ini, gitu ya. Dari mana? Dari tadi, mulai aja dari personal branding dulu. Ini hobi saya, dari cerita-cerita Anda, storytelling. Anda mau tulis lagi di Instagram nggak apa-apa. Anda mau tulis lagi di komunitas Anda nggak apa-apa. Jadi mulailah dari sekeliling Anda dulu. Dan menurut saya ini kekuatan Mas Jojo banget dari ceritanya Mas Jojo. Iya sih Kak. Aku sebenarnya saat ini juga bersyukur dengan adanya pandemik, saya memperdalam desain grafis, saya bisa video editing sekarang, dan bisa bikin animasi juga. Nah, aku hanya butuh next kalau diperbolehkan konsultasi langsung dengan Kak Nadia.
Jadi kadang saya suka muncul bad mood gitu aja, tapi akhirnya aduh harus ngapain. Nah saya butuh guiding dari kakak kayaknya sih nanti. Karena sebenarnya saya juga untuk network saat ini karena saya ikut beberapa banyak komunitas dan saya ada ngajar bahasa Inggris free sampai ke Jawa Tengah gitu. Saya jadi kebutuhan untuk jualan juga sebenarnya. Oke, nice. Oke. Aku ada di beberapa akun juga, mungkin bisa follow @jojo_pradana gitu. Nanti teman-teman yang ada di sini mungkin kita bisa kolaps gitu ya, kerja barengan bagaimana. Karena saya akan menciptakan sesuatu social enterprise di mana teman-teman yang saya ajar ini di komunitas akan saya ajarkan juga untuk bagaimana cara bikin handicraft seperti ini. Dan saya hanya pengennya ngajar sebentar terus saya banyak jualan, teman-teman yang ngerjain desain dari saya gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya ide sama. Saya udah punya beberapa jaringan, hanya saya butuh memang orang yang berpikiran sama, itu aja. Saya kalau sendirian mungkin bisa cepat, tapi nggak bisa berjalan lama. Gitu. Itu aja sih Kak, butuh bimbingan. Kalau dengan kondisi seperti ini, mungkin ada saran-saran yang lebih khusus gitu dari kakak, biar bisa jalan semua gitu. Oke, gini, terima kasih banyak Mas Jojo atas pertanyaannya. Dan memang kalau kita mau bicara, saya dengar Mas Jojo cerita ini sebenarnya buat kita semua yang ada di sini itu bagus banget ya. Kita bisa juga dapat satu insight baru dari Mas Jojo. Nah, kalau untuk Mas Jojo ini sendiri seperti apa? Tadi sebenarnya saya sudah jawab. Kira-kira kalau tindakan langsung yang akan dilakukan itu seperti apa? Tapi kalau tadi Mas Jojo bilang mau konsultasi dengan saya, monggo boleh aja. Jadi nanti Mas Jojo bisa punten Pak Bram. Ini lewat prakerja.org atau langsung ke saya Pak Bram? Silakan kalau mau langsung, tapi sebenarnya kan banyak yang akan tertarik untuk konsul langsung, mungkin dikoordinir ya. Sama ya, biar kita juga comfort ya. Oke, ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, terima kasih karena kalau kita mau konsultasi lebih detail Kak, karena waktunya nggak bisa cukup 5 menit, 10 menit. Jadi kita akan diskusinya lebih lanjut, nanti waktunya akan dikoordinir oleh prakerja.org, Pak Jojo. Terima kasih sebelumnya. Iya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan sekarang untuk sesi pertanyaan, saya kasih Pak Bram, saya dapat sampai jam berapa nih Pak Bram? Ayo dong, Gladys. Terima kasih Kak Nadia, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti kita ya. Ya Mbak. Halo. Ya, halo. Ya, saya Novi. Ya. Bu Adis, kan saya udah ada produk selama ini udah jalan dari tahun 2017. Cuman kalau saya iklan itu di sosial media, orang tuh lebih tertarik atau inner circle atau maksudnya ring satunya tuh lebih tertarik dari Instagram pribadi saya daripada Instagram jualan. Itu pertama, itu masalah nggak ya? Padahal saya udah bikin Instagram jualan, cuman udah pakai endorse selebgram kayak gitu, cuman tetap lebih banyak pembelinya dari Instagram pribadi. Terus yang kedua, iklan. Sebenarnya efektifnya gimana ya, tiap hari kah atau kita perlu jeda biar orang nggak bosan atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Novida atas pertanyaannya. Mbak Novida dari Jakarta? Dulu saya pernah jadi murid trainer Bu Adis pas masih di Permata. Oke, baik. Oh, Semarang. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Senang ketemu lagi. Jadi sekarang udah mau menghidupkan kembali usaha sendirinya ya. Oke, pertanyaannya Mbak tadi satu adalah kalau saya salah atau kurang tolong direvisi ya. Satu, kita punya 2 Instagram, satu dagangan, satu pribadi. Ternyata orang lebih senang dengan Instagram pribadinya Mbak Novida. Itu masalah atau enggak? Oke, Mbak, kondisi ini rasanya juga banyak yang mengalami, pun saya pribadi, saya juga punya 2 Instagram, satu profesional, satu pribadi.
Nah, kalau Mbak tanya kira-kira gimana sementara lebih banyak dari yang pribadi, ini balik lagi ke Mbak Novida. Anda willing untuk membuka atau enggak? Kalau Anda merasa privasi Anda terganggu, ya berarti memang konsekuensinya Anda harus fokuskan semua yang berhubungan dengan profesionalisme di Instagram Instagram usaha Anda. Tapi kalau Anda merasa, nggak apa-apa deh gitu ya, Instagram saya yang pribadi untuk juga bisa mempromosikan usaha saya, monggo. Saya akan share tips, saya pribadi ya Mbak, kondisinya sama Mbak Novida, saya punya Instagram 2, cuma kadang-kadang orang itu lebih suka, sekali lagi, tadi saya bahas, orang itu lebih suka sisi manusianya, dia lebih suka melihat Instagram, kalau misalnya kita Mbak, mungkin dia lebih suka ngelihat kehidupan pribadi kita dibandingkan dengan hanya yang profesionalnya saja gitu. Dan ya, menurut saya nggak apa-apa, ya. Tapi balik lagi itu terserah Mbak Novida. Jujur aja Instagram saya sekarang dua-duanya saya buka. Karena saya merasa bahwa nggak apa-apa orang mau lihat kehidupan pribadi seperti apa, terus kemudian profesional seperti apa, sehingga mereka bisa punya gambaran saya ini juga manusia loh. Gitu. Kita ini usaha ini tapi kita juga manusia yang punya kehidupan. Dan justru kalau Mbak mau bisa dibikin cerita, sebenarnya itu lebih powerful. Tapi sekali lagi balik lagi kalau masalah Instagram itu balik lagi ke Mbak Novidanya. Kira-kira Anda willing nggak untuk membuka diri untuk bisa dilihat orang-orang Instagram pribadi Anda untuk usaha. Terus kemudian yang kedua, punten lupa ya saya ya. Yang kedua apa Mbak Novi? Kalau ngiklan itu efektifnya gimana ya? Oke. Kalau iklan sebenarnya kapan? Oke. Gini, iklan ini maksudnya iklan di sosial media kan ya? Iya. Oke. Jadi gini Mbak, memang ada jam-jam tertentu di mana, contoh kayak Instagram ya, teman-teman banyak sekali hasil riset jam berapa postingan lebih banyak yang lihat, love-nya jam berapa gitu ya. Sebenarnya banyak riset, tapi kalau dari saya percaya ada satu riset yang membuktikan bahwa pagi hari itu biasanya jam-jam efektif untuk kita bisa mendapatkan perhatian lebih, posting pagi hari. Kalau siang itu di jam 12, sama sore hari setelah jam 5. Dan boleh percaya, boleh enggak, ternyata postingan usaha Anda kalau ada satu website yang bilang jam 9 gitu. Karena saya pernah ngadain survei kecil-kecilan nih dengan teman-teman saya yang di sekitar saya. Kita itu kalau lihat-lihat Instagram dagangan biasanya memang malam hari. Gitu. Kemudian punya kesempatan untuk mentransfer di pagi hari. Gitu ya. Ya, tapi kalau teman-teman di sini yang punya pengalaman beda boleh loh sharing juga jam berapa. Tapi kalau boleh saya kasih tips Mbak, saya lebih senang kalau Mbak punya usaha, punya dagangan secara konsisten Mbak posting di jam yang sama, di jeda hari yang sama, misalnya Mbak mau jeda ya, gitu. Sehingga orang itu akan melihat satu pola. Orang itu akan melihat pola dan orang itu akan melihat Mbak Novida, oh iya, ini Novida nih, setiap hari jam 8 posting. Kalau nggak ada postingan Novida jam 8, biasanya itu akan dicariin. Sama tambahan Mbak, untuk Instagram usahanya Mbak, gini, ini share dari saya aja ya Mbak. Di Instagram profesional saya, sekarang saya berikan sentuhan sisi personal. Contoh misalnya, saya kasih saya ngapain aja sehari-hari, lagi masak pun saya masukin di Instagram profesional saya kadang-kadang gitu ya. Atau saya lagi main sama teman-teman saya. Intinya karena semua orang pengen lihat sisi manusia kita. Jadi kalau Mbak nggak mau yang pribadi diulik-ulik, ya udah yang usaha Mbak kasih sentuhan personal. Oke. Makasih Bu Adi. Ya, makasih Mbak Novida. Matur nuwun sangat. Kak, Mulkiati mau nanya. Iya, Mbak siapa punten? Mulkiati. Mulkiati, iya Mbak. Dari mana? Aku dari Tambun Selatan, Bekasi. Oke. Iya. Jadi gini nih Kak, sebelumnya kan aku udah pernah jualan frozen food di rumah. Ya. Nah, terus habis itu setelah aku mendalamin lagi, itu bukan passion aku gitu. Nah, ternyata passion aku tuh kayak aku kayak suka foto model gitu, dan ternyata aku tuh pengen buka usaha kerudung. Tapi di sisi lain orang tua kayak bilang kayak gini, kalau kerudung udah banyak yang jualan, mendingan kalau yang lain aja gimana. Dan aku udah buat usaha juga sama teman aku, kayak mau udah deh nggak apa-apa, bismillah aja gitu kan. Emang aku mau jualan kerudung juga sama teman aku, kita udah ada modalnya, tapi tinggal nyari aja penjahitnya. Nah sama
packagingnya kan. Nah setelah itu juga aku juga masih bingung nih Kak, antara aku maju atau gimana, atau ganti yang lain gitu. Soalnya aku masih ragu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mulki. Panggilannya siapa sih? Mulki. Panggilannya ya, Mulki. Oke. Jadi boleh aku panggil Mbak Mulki ya? Oke. Mbak Mulki, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kalau saya boleh simpulkan, saya direvisi kalau salah ya menyimpulkannya. Jadi Mbak Mulki ini ya masih ragu-ragu apakah mau mengerjakan kerudung atau enggak, karena ada kondisi di mana masukan dari orang tua dan kemudian melihat kondisi banyak yang udah banyak yang jualan kerudung gitu. Kira-kira maju atau mundur? Oke, baik. Sama temennya ya? Oke. Sama temannya. Kalau memang itu passionnya Mbak Mulki, ya, saya nggak tahu Mbak Mulki belum cerita passion yang lain kepada saya sih ya. Yang kita tahu di sini Mbak Mulki passion sama kerudungnya. Kalau saya selalu percaya sama passion. Kalau kita itu lakukan dengan passion, biasanya itu akan lebih all out. Dan saya, kalau yang boleh saya kasih tips ke Mbak Mulki, sekarang Mbak Mulki define aja dulu sama temennya, karena ini berdua ya. Kira-kira dari personal brand Anda berdua ini maunya arahnya seperti apa, values-nya apa. Nanti dari situ bisa ketemu keunikannya. Nah, keunikannya ini yang bisa sebenarnya membuat kerudung Anda berbeda dengan yang lain. Tentunya dengan benchmarking ya Mbak, kira-kira dari yang lain-lain keunikannya udah seperti apa gitu ya. Karena gini, orang itu membeli ada dua, karena yang jual atau karena produknya gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Mulki memang bisa memberikan sentuhan yang cukup unik, memberikan satu identitas yang kuat, karakter terhadap produk Mbak Mulki yang kuat, ya. Saya rasa kerudung itu marketnya banyak sekali. Saya sangat percaya kerudung itu marketnya banyak sekali. Nah, kalau Anda punya karakter yang kuat, saya juga percaya bahwa penjual Anda bisa mulai memperkenalkan produk Anda dan orang-orang bisa menerima produk Anda dengan keunikan yang Anda buat bersama temannya, berdua kan? Ya, sama teman gitu. Jadi intinya adalah kalau bertanya market dengan bisnis Anda, marketnya ada. Tapi kalau Anda tanya kira-kira gimana ya, saya masih ragu-ragu. Kalau masukan, ya masukan perlu dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan kalau Mbak memang sudah pengen banget bisnis kerudung, artinya ada bisnis kerudung dengan uniqueness yang memang spesifik, yang merupakan karakternya Mbak Mulki ini yang bisa dikeluarkan apa. Mungkin dari desainnya, mungkin dari Anda bisa printing sendiri bahannya, atau mungkin Anda bisa kasih sentuhan personalnya lebih banyak gitu ya, dari cerita-cerita Anda membuat kerudungnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor. Kalau masalah ragu-ragu, ya ketetapan hati itu siapa yang tahu ya Mbak ya. Tapi kalau Anda tanya kepada saya tipsnya bagaimana, marketnya ada, jangan khawatir, marketnya ada, tinggal bagaimana produk Anda punya karakter atau enggak. Apakah sudah cukup jawab pada pertanyaan kedua ya tadi ya, Mbak Mulki? Udah ada cukup. Udah. Terima kasih. Jadi pertanyaan Mbak Josi ini arahnya lebih ke arah bagaimana memanage waktu kita supaya lebih produktif pada saat kita mau mempromosikan jualan kita. Karena mesti masak, mesti moto, dan lain sebagainya. Oke. I feel you Mbak, kalau moto masakan itu ya Allah ya ribet banget gitu ya. Nanti udah bagus gitu ya. Fotonya nggak bagus, udah dipoto dan lain sebagainya. Intinya gini, Mbak, kalau bicara mengenai produktivitas, cara ngatur waktunya kayak gimana, gini, Mbak tentukan dulu, boleh nggak, Mbak tentukan dulu kira-kira produk-produk Mbak kan nggak mungkin semuanya diposting tiap hari. Jadi biasanya ada schedule-nya. Hari ini postingan sosis yang ini, besok yang itu, masakan yang ini, yang itu. Oke. Setelah Mbak bikin planningnya, baru Mbak tentukan kira-kira prioritas waktunya tuh seperti apa. Mbak yang tahu kan, jadi misalnya gini, hari ini mau posting, udah keburu siang nih, masaknya aja udah siang, ini bukan jam prime time nih, saya tayang nih jadinya nih, gitu ya. Oke, kalau seperti itu, Anda set waktunya, misalnya Anda bisanya masak, saya bisanya masak jam 10, soalnya anak saya itu baru pergi sekolah, jadi saya baru bisa, atau apalah ya. Oke, Mbak, nggak apa-apa Mbak masaknya jam 10, fotonya jam 11. Postingnya yang Anda manage, jangan di jam-jam tidak prime time.
gitu. Jadi nggak apa-apa. Misalnya Anda masaknya hari ini, nggak harus Anda posting hari ini kan. Anda bisa malah Anda bisa create story dari sini. Anda bisa cari inspirasi. Kira-kira mau cerita apa lagi ya sama makanan ini, dan Anda kemudian postingnya itu di jam yang memang prime time, dan kemudian Anda memang sudah lebih siap gitu untuk posting. Saya paham banget tuh kalau posting kemerungsung ujung-ujungnya jadi captionnya nggak genah, nggak karu-karuan, tampilannya juga jadi aduh kayaknya nggak menarik banget nih gitu. Jadi Mbak, kalau saya boleh kasih tips gitu, masalah waktu, ini waktu produktivitas, lebih baik Mbak set aja kira-kira Mbak jam untuk masak, untuk fotonya Anda punya satu set waktu tertentu, dan kalau Anda tanya nggak harus langsung posting saat itu, Anda bisa memilih jam posting yang bisa prime time dan postingan Anda lebih banyak yang melihatnya dengan cerita yang lebih baik. Ini bisa jadi cerita Mbak juga, aduh bosen nih masak ini bisa jadi cerita loh gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Josie atas pertanyaannya. Apakah sudah cukup menjawab? Thank you ya. Oya mau nanya apa Oya? Gini Dis, kan so far udah jalan lah ya kan usahanya, bikin mukena kan. Cuman selama ini nih banyaknya dari reseller aja gitu. Pengennya gimana nih nge-boost up si customer langsung mampir di IG kita. Kemarin kan udah ada beberapa influencer lah, naikin followers lah gitu. Cuman nggak sebanding lah gitu. Followersnya naik, salesnya ada tapi nggak berbanding lah gitu. Oke. Jadi gimana nih biar orang tertarik sama brand maksudnya sama produk yang kita ada di IG-nya ini loh gitu. Oke, baik. Terima kasih Oya atas pertanyaannya. Aku juga suka di WA Oya kok ya, mau kenanya. Iya. Oke, tuh ada tuh pembelinya tuh. Jeng Ira tuh, pembeli utama. Iya, Ira juga. Kan reseller nih, jadi memang pertahanin reseller penting kan ya Dis gitu? Penting, reseller tuh penting banget dipertahankan. Cuman Oya pengen juga ada channel lain untuk berjualan kan, direct customer. Oke. Nah gini, tadi sebenarnya udah dibahas di awal mengenai kita menggunakan influencer atau public figure gitu ya untuk promosi produk kita. Ya memang kita tahu kalau misalnya memang kita secara profesional bayarnya pasti nggak murah untuk para influencer itu. Nah tapi sampai di mana nih kita mau punya batas toleransi untuk budget itu. Nah kalau secara kasus Oya ini bukan Oya nggak sendirian intinya, karena ada beberapa kasus juga yang kurang lebih hampir sama. Contohnya juga ada yang saya cerita tadi itu ini ya istrinya Anggit. Nah, dia kan dia jualan tiramisu, dan kebetulan dia memang sepupunya Raffi Ahmad gitu kan. Nah, ini saya jadi ini. Tapi intinya gini, kalau begitu di endorse, like-nya banyak ya emang ya, langsung naik, followersnya naik. Tapi penjualannya biasa-biasa aja. Karena itu tadi saya sempat bahas gini. Influencer itu kan sifatnya dia mempengaruhi dan sesaat aja. Jadi orang lihat, orang senang, oh iya di love gitu. Tapi belum tentu dia mau untuk menggunakan. Jadi sebenarnya kalau kita mau usaha rumahan ya, maka yang sekarang Oya lakukan nih, kering satu Oya selama ini nawarin itu udah oke. Nah kemudian kalau Oya tanya Instagramnya gimana ya biar dilirik sama biar menarik. Ya, biar menarik gitu ya. Oke. Biar menarik orang itu tadi pertanyaan Mbak Novida gitu ya. Oh gimana ya orang kok lebih senang sisi Instagram saya yang pribadi bukan yang profesional. Itu emang manusiawi banget ya. Jadi kalau Oya mau Instagram yang Oya punya sekarang dibikin, Oya Instagramnya sendiri beda apa sama? Beda. Jadi Instagram yang usaha dibikin lebih sentuhan personal. Jadi tetap ada produknya, tapi Oya bikin satu storytelling gitu. Jadi misalnya hari ini Oya cerita mengenai mukena yang ini gitu, yang satu. Kenapa sih gitu ya? Oya cerita. Terus Oya cerita, kamu pernah tahu nggak mengenai bahan katun ini asalnya dari mana? Dari ini. Jadi dibikin cerita ya. Dan narasi lah ya. Dibikin narasi. Dan kalau perlu Oyanya tampil juga langsung untuk mempromosikan gitu. Karena orang butuh
sisi personal memang ya kalau Oya mau membuka customer, karena customer awalnya itu selain reseller ya maksudnya, tapi itu kan biasanya emang ring terdekat kita terlebih dahulu. Betul. Nanti dari mulut ke mulut orang melihat sisi manusia kita, biasanya orang akan lebih ya. Sekarang kalau orang nggak tertarik sama sisi manusia, kita nggak bisa lihat keluarga family yang ada di YouTube itu, karena ya gitu, orang senang dengan sisi manusianya gitu sih sebenarnya. Jadi Oya bisa merebrand lagi Instagram Oya, tergantung audiensnya juga sih ya, gitu ya. Jadi bikin satu cerita. Contoh Oya kalau mau lihat ada deh Instagramnya. Nih karena kita di sini semua sama kenal. Contoh Instagramnya Tia nih, boleh ya? Kamu ya. Di itu nggak ya? Di lock nggak? Enggak. Kayaknya aku udah follow deh barusan. Oh iya. Tia itu cerita setiap hari, nggak berhubungan sama jualannya. Kadang-kadang dia ceritain tentang kucingnya lah, dia ceritain tentang dia sakit perut lah, tapi orang tuh bacanya lucu banget ya. Terus ujung-ujungnya dia selalu selipin gitu mengenai produknya. Oke. Ira, jangan ketawa-ketawa aja Ira. Oke. Ya, oke. Thank you ya Oya udah nanya. Thank you Adis. Sami. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ya ampun. Aku nanya Mbak Adis. Duh, ini berat nih pertanyaan nih gue. Gimana Bu, Ibu ini adalah sama kayak Mbak Ninong nih kayaknya, sesama asesor, sesama psikolog nih. Mbak Wulan kan yang nanya? Bukan, tadi aku Mimi. Oh Mimi, maaf ya, suaranya kayak Mbak Wulan. Maaf loh, maaf Mbak Wulan, gue kira Mbak Wulan. Sorry, saya lagi ngurusin Gojek mau ngirim lele. Sebentar, lagi ngirim lele. Ini pengusaha lele, saudara-saudara, di follow. Teman-teman ini silakan loh, nanti Anda kalau mau saya kasih breakout room, saling mempromosikan. Udah di chat room. Nah ya, tuh udah di chat room ya, di follow. Mimi mau nanya apa? Mimi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, aku mau nanya kan kalau tadi dengar cerita teman-teman, mereka rata-rata memang mereka sebagai founder ya dari usaha rumahannya gitu. Nah kalau aku di sini posisiku itu sebagai reseller gitu. Jadi emang dan ini juga baru berjalan sejak Ramadan kemarin ya gitu. Jadi yang aku reseller ini itu adalah bubur sumsum zaman dulu, zaman kita jajan masa kecil gitu loh. Nah itu yang buat aku juga pertama aku tertarik untuk jadi reseller itu memang itu sih yang itu ya, makanya tadi Mbak Adis kan juga bilang emotional touch itu disitulah aku makanya memutuskan untuk menjadi reseller gitu. Nah kalau misalnya tadi sharing Mbak Adis sampaikan ke kita itu bisa berlaku nggak sih Mbak ke reseller gitu loh, untuk aku yang sebagai reseller itu bisa nggak aku terapkan si ilmu yang tadi Mbak Adi sharing itu gitu aja sih Mbak. Oke baik, terima kasih Mimi atas pertanyaannya. Bubur apa? Bubur dawet sumsum ya? Bubur sumsum. Soalnya produk ya gue. Oke. Maaf Mi, ini kalau makanan langsung semangat soalnya ya. Oke. Mi, kalau pertanyaannya langsung saya jawab ya. Saya udah di kode-kode soalnya sama yang punya hajat. Ya katanya itu seneng banget katanya ngomong ya. Udah jam 12. Mi, kalau tadi Mimi tanya bisa nggak ilmu ini diterapin di reseller? Bisa Mi, karena sebenarnya storytelling itu terbuka buat semuanya. Kalau yang tadi kalau yang tadi aku share. Aku share contohnya, storytelling ini nggak aku share di usaha rumahan aja. Pertama kali aku ngajar storytelling itu kira-kira beberapa tahun yang lalu, dan itu justru ke pihak manajemen korporasi. Kenapa? Pada saat itu mereka harus me-layoff sebagian karyawan-karyawannya, dan bagaimana supaya karyawan-karyawan ini memiliki perasaan yang tidak terlalu intinya adalah supaya emosionalnya terjadi. Jadi kalau pertanyaan Mimi bisa atau enggak dipakai sebagai reseller, bisa Mi. Dan bahkan dari cerita Mimi memilih jadi reseller bubur dawet bubur sumsum ini karena itu makanan jajanan kecil. Itu sebenarnya udah personal touch Mi, dan itu bisa jadi satu background latar belakang story. Dan values Mimi adalah melestarikan misalnya budaya gitu. Kita mau menghargai budaya-budaya kita waktu kecil.
Nah ini bisa Mimi tuangin di dalam konten-konten media sosialnya Mimi gitu. Atau gini, kalau media sosial mungkin gini, kalau kita baru mulai usaha rumahan, mending kita kering 1 dulu deh. Kering 1, kering 2 gitu ya. Teman-teman yang udah jalan duluan mungkin tawarinnya dulu ke saudara-saudara, ke keluarga, ke teman gitu ya. Dari teman ke teman nanti. Karena jujur aja ini juga kalau saya boleh sharing, tingkat dari 1.237 peserta yang daftar ya Pak Bram ya. jadi dari yang daftar itu paling banyak persentasenya ada 46% itu kurang lebih dari teman tautnya dibanding dari sosial media gitu. Jadi teman-teman, the power of networking itu sangat luar biasa banget. Cuman kadang-kadang kita itu bingung kalau sama teman-teman itu mau mulainya gimana. Nah, sementara mungkin kayak Mimi gitu kan. Kayak Mimi punya hubungan yang dekat dengan teman-temannya. Itu bagus sih sebenarnya. Buat kita bisa create story lebih banyak buat konten kita gitu. Kan juga kan seperti tadi ya di option kan ada keluarga, teman-teman. Itu awalnya aku emang pertama ya pasti aku coba dulu dong produknya gitu loh. Ternyata cocok, aku suka dan enak gitu, versi healthy-nya lah dan hygiene gitu loh untuk si bubur sumsum ini gitu. Terus aku kirim ke keluarga dan ke beberapa teman gitu. Akhirnya mereka repeat order dan aku ada kirim juga buat takjil kemarin Ramadan ke salah satu teman yang kebetulan public figure. Ya dari situ pas dia posting dengan memberikan brand advocate ya, tadi kalau kata Mbak Adis dia testimoni lewat Instastory-nya, itu meningkat tajam lah bisa dibilang gitu orderanku itu gitu, sampai akhirnya kemarin tutup Ramadan itu bagus banget sellingnya gitu. Nah cuma aku tuh lagi berpikir kalau ternyata bagus dengan sellingnya itu, makanya aku tertarik nih ikut trainingnya Mbak Adis ini, biar tahu dong posisi aku sebagai reseller tuh harusnya lebih gimana sih gitu, biar aku juga nggak keenakan kan gitu untuk dengan kondisi yang udah kemarin itu, biar aku juga nggak terlena, biar aku lebih level up lagi lah gitu loh Mbak Adis jadinya gitu sih. Oke. Ya thank you Mimi. Aku seneng banget dengar sharingnya Mimi gitu ya, dan rasanya banyak juga teman-teman di sini yang kita semua sama-sama lah pengen belajar supaya lebih baik lagi. Apalagi gini, saya setuju nih omongannya Mimi, kita jangan terlena sama yang kemarin. Memang kalau Ramadan itu biasa penjualan naik karena semua orang biasanya kirim-kirim hampers, terus memang kita mau spending lebih lah kalau Ramadan karena itu spesial. Nah gimana nih after Ramadan? Ini penting banget nih gitu. After Ramadan, sementara mungkin kalau aku boleh spesifik gitu ya, kalau kayak bubur sumsum itu kan memang makanan orang pada saat Ramadan umumnya ya Mi ya. Nah jadi gini, kalau buat teman-teman semuanya yang memang punya satu produk yang arahnya lebih spesifik gitu ya, yang perlu kita kerjakan sekarang untuk menjaga sustainability bisnis kita harus terus melakukan branding kepada teman-teman biar mereka aware sama kita. Caranya gimana? Caranya ya tadi, dengan salah satunya adalah dengan bikin storytelling. Tujuannya apa sih? Kalau boleh jujur, tujuannya biar dia nggak lupa aja sama kita, biar dia inget aja sama kita, minimal itu, gitu ya. Nanti kalau dia udah inget, kemudian dia merekomendasikan kita ke teman-temannya, gitu ya, baru kita bisa melangkah lagi nih untuk salesnya. Satu lagi, sayang udah banyak yang left ya, tinggal 100 berapa nih? Saya mau bilang. Makasih Mbak Adis. Sama-sama Mimi, thank you juga. Saya mau bilang sama teman-teman, kalau kita mau branding itu kalau dianalogikan olahraga itu seperti lari misalnya, itu kita nggak bisa seperti lari sprint, kencang langsung sampai. Exercise dulu. Kenapa? Exercise dulu. Iya. Jadi kalau mau bikin branding ini teman-teman, mau bikin kita dikenal orang, kita tahu orang, itu memang prosesnya kayak lari maraton yang 42 kilo. Kenapa? Perlu proses. Perlu proses dan perlu perlu usaha, karena branding ini kayak trust. Trust itu nggak ada yang dikasih, nggak ada yang given. Semuanya mesti di-earn. Di-earn tuh dibangun
Jadi kalau teman-teman abis ikut training ini harapannya mau abis training ini harapannya mau wah pasti langsung orang-orang tahu, nggak bisa. Saya sih jujur aja ngomong faktanya. Kita harus terus, yang paling penting dari sebuah branding adalah konsistensi. Jadi teman-teman, dan mental kita nih nanti ini kan baru mulai nih 2 bulan nih. Mental kita nih nanti emang ini apa sih mental kita nih wah luar biasa banget. Makanya self confidence tuh harus dijaga di level paling Anda harus punya standar sendiri sama level of confidence Anda gitu ya. Karena strugglingnya ini belum kelihatan sekarang. Sekarang nih Anda baru dapat bagus banget nih, pas momentumnya. Lebaran, PSBB, orang banyak pesan. Nanti nih kedepannya nih udah kembali new normal gitu ya. Mulai berkurang, mulai gentar. Nah ini yang perlu sama-sama kita pahami bahwa proses branding ini tidak bisa instan. Seperti lari, ini bukan lari sprint, tapi kalau lari, ini adalah lari full marathon. Kita perlu proses, kita perlu exercise, dan kita perlu juga konsistensi. Oke, baik teman-teman, rasanya pengen semua dijawab satu-satu ya pertanyaannya, Bram. Aku tuh seneng ngomong dan udah lupa waktu, ternyata udah lewat 45 menit gitu. Gini, buat teman-teman yang belum sempat tanya sekarang, boleh teman-teman hubungi aku di kemarin ada di Instagram ya, DM aja deh yang gampang lah ya. Boleh silahkan di nadia.tanza. Kalau misalnya teman-teman mau DM, ada yang hari ini belum sempat ditanyakan, karena alhamdulillah hari ini dari peserta kita berapa Bram? 200 ya? Total 1.237. Dan 200 ya. Terus dengan sedikit kendala teknis, alhamdulillah kita tadi masih achieve 170 ya. Ya. Sampai 170, Masya Allah, terima kasih banget, Allah Maha Baik. Hari ini kita bisa ketemu sama semua teman-teman di sini dari berbagai usaha, dan bahkan mungkin yang rebahan-rebahan aja pengen iseng dengerin, alhamdulillah terima kasih banyak, kita menjalin tali silaturahmi sambil bermanfaat dan juga bisa mengenal lebih baik lagi satu sama lain. Setelah ini teman-teman kalau udah tahu Instagramnya, monggo silahkan satu sama lain silahkan berkolaborasi, kenalan lebih lanjut, siapa tahu ada bisnis-bisnis yang dijajaki bersama. Dan saya Nadia Tanza, rasanya kita sudah di penghujung acara, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih juga Kakak. Dan kemudian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Pasti kita ya. Terima kasih Adi. Oh ya, oke. Foto. Jadi teman-teman ya, jangan takut mencoba karena Anda nggak pernah tahu kalau Anda nggak coba, dan jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.